Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang sobat kami, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya sehat ya. Langsung melambaikan tangan berarti tanda sehat. Tanda semangat ya. Tanda hari ini banyak yang bisa kita syukuri ya. Kenapa? Karena hari ini kita bisa berkumpul secara online dalam program Sobat Kami Digitox seri yang ke-6. Acara ini merupakan persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Boleh dong saya dengar semangatnya atau melihat semangatnya. Saya ajak untuk sobat kami alias sobat keamanan informasi memberikan tepuk tangan untuk kekompakan kita. Yeay. Yang nggak sempat atau nggak memungkinkan tepuk tangan boleh kasih reaction love dari layar masing-masing seperti saya. Nah, pakai reaction love di sudut kanan ya. Oke. Nah, sobat kami yang tercinta, saya Magdalena Kresinda yang akan bersama-sama belajar bareng dari awal sampai selesai nanti, termasuk juga memandu acara ini, sehingga semua bisa mengikuti dengan baik, dengan lancar ya. Terlebih dahulu, izinkan saya ingin menyapa teman-teman, sahabat-sahabat dari Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian Kota Yogyakarta. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu nih sahabat kita yang selalu setia. Beliau mewakili Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, mewakili Bapak Ignatius Trihastono MM. Yang hari ini bersama dengan kita adalah Bapak Tri Haryanto MT, selaku Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi. Selamat siang, selamat datang Pak Tri, terima kasih. Sugeng siang Mbak Magda. Baik, juga bersama dengan kita, ya terima kasih Pak Tri, bersama dengan kita juga narasumber yang gantengnya permanen gitu ya. Beliau adalah Bapak Dian Galih atau yang akrab disapa dengan Om Dian Galih, tapi juga banyak yang memanggil Mas Dian Galih. Boleh dong lambaikan tangan sambil tersenyum. Selamat siang Pak Dian Galih. Selamat siang semuanya. Suaranya tuh loh, empuk banget ya. Dan sampai hari ini masih aktif sebagai IT enthusiast, kemudian web and mobile security enthusiast. Terima kasih sudah berkenan hadir siang hari ini ya, Mas Dian, di tengah kesibukan hari ini. Terima kasih alias matur nuwun ya. Kemudian terima kasih juga untuk sobat kami yang saya nggak bisa sebutin satu persatu. Nanti semakin siang, semakin sore pasti semakin banyak juga yang join. Dan tidak lupa, saya juga menyapa para pemirsa yang ada di YouTube channel Pemkot Jogja. Selamat bergabung sahabat-sahabat atau subscriber Pemkot Jogja yang menyaksikan secara live streaming acara kita. Oke, saya boleh buka acara ini dengan sebuah pantun ya. Saya tunggu suara cakepnya, biar cek mic gitu ya. Oke. Sebentar, saya cek dulu mana nih pantun saya ikutan jalan-jalan pantun saya. Oke, ini pantun saya ya. Loh, kok jadi hilang nih pantun saya, tadi saya sudah siapin pantunnya ya. Tunggu, aduh. Aduh beneran nih pantun saya lagi jalan-jalan beneran loh. Aduh ampun. Oh, ketemu. Ke Sumedang membeli tahu aci. Cakep. Selamat datang, wahai sobat kami. Cakep. Masak rebung di Danau Kintamani. Cakep. Selamat bergabung pada siang ini. Yeay. Gara-gara Jogja panas, pantun saya berteduh jadinya sempat hilang sesaat ya. Oke. Saya mau kasih kabar gembira dulu ya kepada sobat kami. Saya punya waktu sedikit banget untuk kasih kabar gembira. Yaitu hari ini akan disiapkan hadiah berupa e-wallet untuk sejumlah partisipan yang secara aktif acara ini ya. Nanti boleh bertanya, boleh sharing pengalaman gitu ya. Boleh juga berbagi informasi ya bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan
omong-omong juga tentang acara kita yang spesial ini ya, banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih hari ini tema yang dikupas itu seputar ya kupas tuntas modus penipuan file APK. Nah, sobat kami, saya pribadi juga dapetin tuh edaran atau DA gitu ya, informasi tilang. Anda mendapatkan tilang elektronik, silahkan mengeklik tautan di bawah ini atau file di bawah ini, dan filenya itu tulisannya surat tilang bla 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 .apk. Karena saya juga sempat penasaran gitu ya, wah saya tuh akhirnya saya biarin aja, ini kalau penting paling aku nanti ditelepon. Ternyata sampai hari ini nggak ada saya ditelepon dan diapa-apain, dan saya tahu kalau file itu file yang mencurigakan. Belum lama juga kemarin siang teman saya juga mendapatkan WA yang mirip tapi dari salah satu bank gitu ya, yang menyebutkan bahwa teman saya mendapatkan atau nomor rekeningnya mendapatkan undian atau hadiah tertentu. Silahkan download filenya juga APK. Terus terang kami waktu ngobrol juga saling curiga, udah deh nggak usah. Apalagi teman saya nih nggak usah di-download maksudnya, apalagi teman saya ini nggak punya rekening di bank tersebut. Makinlah dia punya alasan untuk tidak mendownload file tersebut. Apakah di antara sobat kami yang hadir juga pernah mengalami hal serupa seperti yang saya alami dan juga teman saya alami? Nah, kalau punya pengalaman serupa, nanti cerita ya. Nanti cerita. Supaya Mas Dian Galih gak sharing sendirian. Dari para partisipan bisa bergabung untuk berbagi pengalamannya. Oke, kalau begitu, saya ingin mempersilahkan terlebih dahulu sahabat saya, Bapak Tri, yang sudah bersama-sama dengan kita untuk memberikan sambutan sekaligus juga semangat gitu ya, atau memberikan apresiasi juga boleh. Ya, beliau adalah Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Sudah seger banget habis makan siang nih kayaknya Pak Tri ya. Baik, dipersilakan Bapak Tri Haryanto MT ya. Monggo Pak. Matur nuwun Mbak Magda, Mas Dian Galih, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Selamatnya siang tapi semangatnya masih pagi. Matur nuwun juga, terima kasih untuk Mbak Dewi Ciptaningrum dan tim yang sudah menyelenggarakan Digitalk ini seri ke-6 ya. Tadi saya matur sebenarnya serinya besok harus diganti. Ini seri kesekian belas atau sekian puluh malah. Ke-6 itu hitungannya baru terhitung dari bulan Juni ya. Juni-Juli. Padahal kita sudah tahun 2002, 2001, serinya udah berpuluh-puluh. Besok kan lebih, kan kalau judulnya Digitalk seri 307 misalnya. Sejak Mbak Magda masih imut sampai sekarang makin imut. Magda ya. Rekan-rekan semua, betul sekali tadi yang sudah disampaikan Mbak Magda tadi. Hari ini kita ngaturi narasumber yang hebat yang memang pakar di bidangnya, Mas Dian Galih, matur nuwun Mas Dian Galih, yang nanti akan kita suwun untuk pangandikan. Jangan pelit berbagi ilmu, karena ilmu-ilmu dari Mas Dian Galih ini akan menyelamatkan, harapannya akan menyelamatkan ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Jadi ya, harta kekayaan dari teman-teman peserta Digitalk hari ini. Karena modus penipuan yang tadi sudah disampaikan Mbak Magda yang diangkat pada tema hari ini, modus penipuan melalui file APK, ini ternyata endingnya UUD. Ujung-ujungnya duit ya Mas Dian ya. Ujung-ujungnya adalah menipu terkait dengan uang kita. Makanya ini sudah menjadi perhatian dari bukan hanya pemerintah Kota Yogyakarta, tapi dari level pusat pun Bank Indonesia, kemudian kepolisian, kemudian Badan Cyber Sandi Negara, Kominfo dan sebagainya, semua sangat concern, sangat perhatian terkait dengan tema ini. Bagaimana modus penipuan dengan APK. APK itu apa? Android Packet Kit atau apa ya? Mungkin Mas Dian kalian nanti yang lebih verso. Itu modus penipuan yang sudah semakin menyesuaikan, karena biasalah penjahat itu lari di depan, kita korbannya
Apalagi Pak Polisi penegak hukum itu larinya kan di belakang, ngejar penjahat itu ya. Penjahat pasti akan inovatif, kreatif, menciptakan penipuan-penipuan baru. Modus ini kalau dulu saya ingat awal-awal itu gegeran dengan undangan. Tadi sudah disampaikan Mbak Magda, sekarang dengan surat tilang ya Mbak Magda. Kemudian ada lagi surat wajib pajak. Kemudian ada lagi ternyata nanti bisa geser lagi bukan APK Mbak Magda. Bisa mengirim filenya dalam bentuk PDF, dalam bentuk ini semuanya sebenarnya malware ya, aplikasi yang jahat nih, sejahat yang mengirim itu nih. Nah, siang sampai malam hari ini ya, nanti kita akan membahas itu sampai malam ya Mbak Magda ya. Rekan-rekan semuanya, para peserta, selamat mengikuti. Jangan lupa bertanya, berkirim saran kalau ada saran, kemudian juga pertanyaan yang tidak bisa langsung bisa dengan diketik ya Mbak Magda ya di Boleh. kolom chat itu Nji. Nah, nanti pertanyaan teman-teman itu jangan memang itu sesuatu yang tidak terpikirkan di kami semua, di kita semua, itu ternyata bermanfaat. Nah, ini harapannya Mas Dian Galeh bisa kembali ke Mas Dian, bisa memberikan banyak ilmu, banyak pengetahuan kepada kami bagaimana mengetahui, mendeteksi ini penipuan atau bukan, ini file benar apa salah. Jangan nanti kita dikirimi file beneran oleh orang yang benar-benar baik juga, kita ngira ini nggak mau buka saya ini, wah ini jadi paranoid nanti kita. Nah, itu saja mungkin Mbak Magda, semoga bermanfaat. Dan saya memang yakin sekali ini bermanfaat. Ke depan saya ingin di acara-acara yang lain pun tema-tema ini masih kita angkat. Kalau di tema Digitalk ini temanya harus berganti-berganti, tapi di pertemuan-pertemuan lain tema ini harus kita angkat, kita sosialisasikan. Sekali lagi untuk menyelamatkan ratusan juta miliaran set dari teman-teman peserta dan juga semuanya. Mungkin Mekatan yang bisa kami aturkan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan aplaus untuk Pak Tri Haryanto. Pak, saya punya pantun loh buat Pak Tri, boleh ya? Saya kasih pantun ya. Jalan-jalan ke Sendang Sono, pulangnya operasi. Benar-benar sambutan Pak Tri Haryanto memancing wawasan dan informasi. Oke Pak, cocok ya. Tapi saya sepakat sama Pak Tri. Karena benar-benar semakin hari itu kejahatan cyber itu semakin ya dalam tanda petik kok canggih gitu ya. Tetapi tenang saja, dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian selalu gigih mengedukasi masyarakat dengan berbagai macam kegiatan. Seperti siang hari ini ya, kita diperjumpakan dari berbagai kota. Saya lihat di sini tidak hanya dari Yogyakarta, ada yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, Jawa Barat. Terima kasih sekali ya sobat kami, dan yang juga menyaksikan di YouTube channel Pemkot Jogja. Sehingga informasinya tidak berhenti di kita saja, tetapi kita bisa share kepada orang-orang yang kita sayangi, semisal orang tua kita, saudara-saudara kita, saudara dekat, saudara jauh. Kita bisa share informasi yang bermanfaat ini bagi mereka semua, supaya mereka terlindungi dari kejahatan-kejahatan di dunia elektronik ini ya, atau di era digital ini. Baiklah, sebelum saya mempersilahkan narasumber yang sudah siap dengan senyumnya untuk berbicara, berbagi informasi, pengetahuan, wawasan, sekaligus bagaimana memberikan trik supaya kita aman ya menggunakan media sosial, tidak khawatir terkena modus-modus penipuan. Kita mau foto dulu ya. Oke, silahkan buka kameranya dulu sobat kami. Saya lihat di sini ada 60 lebih partisipan ya. Nah, belum lagi terhitung yang ada di YouTube channel. Kita open cam dulu. Ya, rapi-rapikan rambut boleh, rapi-rapikan hijab juga diizinkan. Kita mau foto dulu. Saya minta tolong kepada partner saya, fotografer profesional, siapa nih? Mas Sigit atau Mas Bimo bisa bantu saya? Atau Mbak Julia, Mbak Febrina, silahkan. Ayo, siapa? Mereka saling menunggu kan udah. Ya udah Mas Sigit. Halo, selamat siang. Mohon izin Mbak Dewi. Magda. Mbak Dewi, dibantu silahkan. Siap-siap, senyumnya, senyum terbaik. 1, 2, buncis.
Oke, slide yang kedua tahan dulu ya. Yang slide pertama siapa tahu nanti ada yang masih keikut di slide kedua. Senyumnya jangan lupa buncis. Terima kasih sobat kami semuanya. Terima kasih teman-teman yang udah screen capture. Terima kasih Mbak Magda. Selamat siang. Sama-sama Mbak Dewi, selamat siang juga. Ditunggu nanti fotonya di-share ya Mbak ya. Di-share-nya lewat sosial media di Instagramnya @sobatkami. Nah, jadi pastikan partisipan semua yang join baik secara live streaming di YouTube channel Pemkot Jogja maupun yang join melalui live Zoom kali ini, follow Instagram dari Sobat Kami. SOB4T K4MI. Nah, jadi gampang banget nyarinya. Formasi huruf dan angka ya, huruf A diganti angka 4 gitu. Jadi Sobat Kami. Yang udah follow Instagramnya boleh dong kasih reaction jempol begitu. Seperti saya, Mas Dian Galih langsung nomor 1. Siapa lagi udah follow? Siapa tahu hari ini dapat hadiah e-wallet loh. Amin gitu ya. Baiklah. Tidak usah berpanjang kali lebar. Karena saya juga sudah nggak sabar pengen belajar dan mendapatkan informasi terkini tentang modus penipuan yang berupaya mengirimkan sebuah program jahat atau malware ini ya untuk diinstal dari handphone kita. Filenya tuh modusnya file APK dan kemudian si pelaku akan mencuri data kita maupun mengambil alih kendali perangkat HP atau device kita. Mari kita cegah ya supaya kita tidak menjadi korban, orang-orang kesayangan kita juga tidak menjadi korban. Langsung saja kalau begitu kita berikan tepuk tangan dan semangat untuk narasumber kita siang hari ini, Bapak Dian Galih. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, saya coba share. Oke. Jadi mungkin terima kasih teman-teman yang sudah mau join. Jadi mungkin ada yang bosan, ada yang mungkin udah sering dengar, mungkin ada yang baru tahu gitu. Kelihatannya udah banyak booming kemarin, kok ternyata memang belum lama juga ada yang kena juga sampai 1,4 M kalau nggak salah. Kok bisa gitu? Bahkan orang berpikir bahwa wah itu kan kalau misalkan banyak ya yang berpendapat bahwa itu kan kalau sembarang install itu kalau nggak punya mobile banking itu aman gitu ceritanya. Banyak yang berdebat seperti itu. Banyak yang berpendapat bahwa kayak gini aman, selalu meremehkan sesuatu hal yang fokusnya pada itu. Padahal serangannya nggak cuman itu saja. Nah ini kita akan kupas tuntas. Jadi saya akan cerita sharing apa saja yang sudah kita temuin, apa saja yang sudah kita analisa dan kita forensik dengan teman-teman forensik yang ada di Yogyakarta. Timnya di Yogyakarta, tapi membernya itu dari seluruh Indonesia. Jadi mungkin ada yang di luar negeri juga. Jadi kita memang menganalisa dan mengamati beberapa file aplikasi dan itu bagaimana metode penyerangannya. Dan yang terjadi bencananya sekarang itu adalah misinformasi. Sampai terakhir itu saya dapat informasi itu harus sampai ganti HP. Waduh. Dan itu yang memberikan informasi adalah CS-nya salah satu perusahaan BUMN. Kan sayang sekali. Oke, jadi mungkin teman-teman harapannya ini kan juga akan direkord di YouTube ya, YouTube-nya Pemkot juga. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada saudara yang share link APK atau apapun, silahkan di-share ke grup-grup supaya mereka mengedukasi. Memang berat, mungkin ya akan kayak gitu doang. Tapi kita lihat seperti apanya. Kalau sempat nanti saya akan demokan sedikit aja, tapi bukan demokan bagaimana mengambil alih, tapi prosesnya kenapa bisa seperti itu ya. Oke, status mungkin saya sering ya, udah 3 kali ini saya cerita, kalau saya kasih status cerita gini kan, orang yang sering, teman-teman yang sering join gitu, kamu kan biasa aja gitu. Ya intinya saya bapak rumah tangga lah yang istilahnya di rumah saja. Kalau bahasa Inggrisnya father homester gitu kan. Father homester. Oke, terus saya ada di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan mencari saya itu bisa di media apapun yang ada di sini. Dan kebanyakan itu yang nyari itu di Instagram. Nanyanya aneh-aneh. Mas bisa nge-hack akun Instagram nggak Mas?
Mas, Instagram saya dihack bisa diambil alih enggak? Waduh, Mas, Facebook saya keambil alih bisa diambil alih lagi enggak? Ya, kalau misalkan ada celah keamanan Facebook atau YouTube gitu, kok Facebook, kok YouTube, Instagram, ya mending saya laporkan ke mereka, dapat duit. Ngapain saya sembunyiin? Jadi potensinya sebenarnya dari Soceng itu sendiri. Jadi teman-teman bisa feel free ya, bisa chatting saya di situ, di Telegram, Instagram, bukan tak post, kasihan. Oke, sebelum dimulai, karena ini terkait dengan something yang kritikal, sesuatu yang ibaratnya mengarah-ngarah ke kejahatan, itu saya akan disclaimer dulu. Jadi apapun yang ada di konten ini kali ini itu hanya untuk edukasi saja. Jadi bukan mengajarkan Anda harus seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda mendapatkan informasi ini dan melakukan kejahatan, maka di situ akan tertulis play at your own risk. Jadi kamu bermain-main dengan risiko kamu sendiri. Jadi kalau misalkan tertangkap, jangan menarik-narik sobat kami, nama saya, Pemkot segala macam. Enggak, kami hanya mengedukasi. Jadi apa yang kita sharingkan, harapannya yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek jangan dikasihkan, jangan disebarkan. Tapi kita mengedukasi yang lebih baik lagi. Itu ya. Deal ya, pokoknya deal dulu nih. Kalau nggak deal dulu, berarti kita nggak lanjut. Deal. Wah, deal. Sepakat. Oke. Setuju. Ini akan sedikit teori saja. Jadi ternyata kalau kita bandingin tahun 2022, ini memang saya dapat datanya agak lama. Itu kenapa sih nanti impact-nya seperti apa, kenapa sampai segini gitu. Ternyata dari perbandingan populasinya dan penggunaan smartphone atau penggunaan internet, itu lebih banyak orang yang punya smartphone daripada populasinya sekarang. Kenapa? Karena mungkin teman-teman ada yang punya 2 smartphone, ada yang punya 3, ada yang lebih gitu kan. Jadi ternyata memang banyak gitu. Dan pengguna sosial media itu juga lumayan banyak. Sudah separuhnya lebih. Bahkan anak kecil kadang yang kalau kita nggak awasin sudah punya akun sosial media, sharing, chatting, segala macam. Itu yang harus diwaspadai. Itu bahaya di mereka sebenarnya. Jadi anak-anak kalau bisa jangan harus dipantau nih dalam edukasinya. Nah, waktu yang dihabiskan menurut riset ini itu lumayan banyak, 8 jam sehari. Jadi saya kan nggak baca detail ya, saya nggak akan jelasin detail, kita hanya sekilas-sekilas saja. Ini riset yang ada di Indonesia saja tuh 8 jam. Lumayan kan kayak kerja, karena mungkin kerjanya telemarketing, internet marketing ya, memang di internet gitu kan, chatting. Komunikasi yang dulu telepon gitu, sekarang chatting lebih gampang. Kenapa? Kalau telepon, kalau baru sibuk kan nggak bisa diangkat. Kalau chatting tinggal chat, habis itu tinggalin, taruh di situ. Nanti kalau udah ada yang balas, maka akan lanjut. Nah, menarik di situ. Lanjut ya, kita percepat saja. Lalu ini sama. Nah, kenapa serangan Soceng itu terjadi di WhatsApp? Ternyata menurut research itu adalah WhatsApp merupakan salah satu platform media yang paling sering digunakan, paling banyak digunakan. Dari riset yang dikasihkan ya, ini hanya untuk orang Indonesia saja. Ternyata WhatsApp itu paling populer, mulai dari chatting, mulai dari share status. Makanya kalau status tuh jangan pada waktu itu ngapain gitu. Yang penting jangan di-share-kan. Kalau share mungkin sesuatu yang kredensial, sesuatu yang sensitif itu kalau bisa di-hidden dulu. Saya sempat kemarin pas kapan itu chatting gitu di grup itu, saya waktu di perbankan nggak sengaja foto upload, habis itu saya tarik lagi, ternyata Mbak Dewi kelihatannya tadi foto sebelumnya ada kartu debitnya ya, kok yang sini nggak ada. Nah itu saya agak lupa, jadi saya langsung tarik lagi, saya crop, saya upload lagi. Ternyata ada yang jeli juga, untungnya belum ke download. Nah yang kedua Instagram dan Facebook. Dan segala itu di belakang. Dan memang WhatsApp, Instagram, Facebook itu mostly yang sering terjadi. Yang sering terjadi penipuan, serangan, dan Socengnya itu ada di situ gitu. Makanya yang jadi perdebatan kan kemarin selalu menyalahkan, oh ini karena ada kebocoran data, ada breach segala macam. Yang perlu teman-teman pahami,
sebelum teman-teman ngejudge government, pemerintah misalkan, wah ini mohon maaf nih, Pemkot Jogja itu datanya bocor gini. Kita lihat dulu sumbernya dari mana. Karena kalau data itu sampai keluar, kalau expose itu ada dua model, yaitu data leak sama data breach. Kalau data breach itu kelemahan sistem. Kelemahan sistem yang ibaratnya itu sebuah sistem misalkan dari itu dihack atau diambil alih, datanya diambil, itu namanya data breach. Kalau data leak itu beda. Bahkan kemarin saya menemukan sekitar 20-an data KK di Yogyakarta itu leak, bukan breach, bukan dari pemerintahan, tapi itu diupload di file share, ngeri di situ. Di searching langsung ketemu, nggak sengaja langsung dapat di situ. Makanya di situ hati-hati di situ. Di tengah-tengah data kita yang bocor, makanya kita lebih waspada. Kita nggak bisa, wah kalau ini kita daripada kita menyalahkan orang lain, menyalahkan sana sini, lebih baik kita membentuk diri kita untuk mempertahankan diri kita, membentuk benteng supaya kita terlepas istilahnya tidak terkena serangan social engineering atau dirugikan diri kita dan keluarga kita. Itu sih. Jadi teman-teman tidak kita nggak usah menutup mata ya, kita nggak usah nutupi bahwa kebocoran atau data pribadi kita ke expose itu bukan sesuatu hal yang apa namanya yang tabu lah. Karena itu memang udah ada, yang perlu kita waspadai, kita lebih waspada saja. Menurut saya seperti itu. Nah, menariknya, kan beberapa kali teman-teman selalu bilang, wah ini baru ini, wah baru ini. Baru trennya sekarang, baru trennya kemarin. Jangan salah. Di sini saya pernah cerita, ini di kelas pagi Yogyakarta, itu kita komunitas ngesek. Ngeseknya bukan pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ngeseknya pakai C. Jangan salah. Kenapa? Kalau pakai bahasa Inggris sama pakai bahasa Indonesia itu ada yang negatif karena pakai X atau K. Tapi kalau ngeseknya kita dengan bahasa cinta, yaitu nge-lab security. Di situ kita berbagi cerita, kita mengedukasi teman-teman untuk berbagi cerita, untuk meningkatkan awareness di dalam dunia digital. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat tahun 2019 saya sudah cerita bahwa meningkatkan kesadaran keamanan pribadi di era digital. Di situ teman-teman yang datang di situ itu adalah saya mendemokan bagaimana caranya saya bisa mengambil alih akun kalau teman-teman itu install aplikasi sembarangan dengan APK. Di situ langsung saya live-kan, saya demokan, saya buktikan aplikasinya nggak saya share. Tekniknya berbeda dengan yang ada di luaran saat ini. Mirip-mirip mekanismenya, tapi tekniknya berbeda. Saya share, saya ambil alih, saya buktikan ini saya bisa ambil alih. Waktu itu salah satu temannya Mbak Dewi, itu namanya Febri, dia memberikan smartphone-nya, Mas coba pakai HP-ku. Ya udah saya kirim APK-nya, sama mekanismenya. Habis itu diinstal, habis itu dalam enggak berapa lama akun salah satu ojek online-nya itu keambil alih. Semuanya keambil alih. Dan dia bingung, oh bisa keambil alih ya. Nah, masalahnya tahun 2009 ini saya terlalu bodoh. Bodohnya apa? Saya tidak memperhatikan bahwa ini potensi soceng akan tinggi kalau seperti ini. Makanya waktu itu saya terus tidak mengedukasi lagi bahwa memang ada potensinya, tapi itu kecil karena harus ada aksi selain technical, yaitu adalah social engineering. Ternyata kenyataannya di Indonesia social engineering itu lumayan tinggi. Serangannya istilahnya kenanya lumayan tinggi, bahkan banyak orang yang nggak paham. Kenapa? Awareness-nya ternyata sangat rendah, sangat kecil. Makanya di sini kita harus mengedukasi, kita harus sharing ke teman-teman, sharing ke bapak, sharing ke ibu, sharing ke keluarga. Bahkan kenyataannya waktu serangan menggunakan APK kemarin, ya istilahnya soceng APK, itu yang kena malah kadang keluarga sendiri. Mas Bimo itu ibunya kena. Teman-teman, saudara, bibinya kena. Itu kan padahal mereka adalah orang-orang yang peduli terkait keamanan. Makanya di sini yuk kita saling bahu membahu bahwa kita mengedukasi, mengingatkan. Oh, ini nggak bisa loh
Dan kita mengedukasi nanti apa-apa saja yang miss, apa-apa yang salah kayak gitu, dan apa-apa yang benar. Nah, ini dia. Jadi ini adalah aplikasi Android yang kita koleksi dan kita scan. Nah, ini websitenya ada di sini nih. Ini hanya untuk edukasi ya. Jadi Mas Joshua itu pemilik ini mana sih? Bentar. Nah, di sini nih saya demokan ya. Jadi ini harus login dulu. Jadi di sini dia akan scanning, aplikasinya banyak. Kalau teman-teman tahunya kan undangan APK segala macam. Ternyata banyak. Ini ada install foto, undangan pernikahan, RSUD Kabupaten Bekasi Mobile. Ini banyak nih. Tuh. Dan ini adalah teman-teman yang berkontribusi itu adalah teman-teman yang ada di grup forensik yang mereka aku dapat aplikasi ini, dilaporkan ke sini untuk dianalisa, di riset, diekstrak, dibongkar potensinya kayak apa, serangannya kayak apa. Ini banyak, lumayan. Nah, kita salah satu contohkan saja, kita lihat ya. Kita lihat yang atas ini, kita lihat statiknya. Nah, di sini skornya itu aktivitinya 2, receivernya 2, providernya 1. Apa sih maksudnya? Maksudnya sebenarnya aplikasi yang menyerang atau aplikasi yang diinstal teman-teman itu semuanya menggunakan mostly ya. Mostly bukan semuanya, mostly kebanyakan itu hak aksesnya cuma internet, read SMS, receive SMS sama send SMS. Cuman itu aja. Nggak ada yang lain. Jadi dia punya kemampuan hanya untuk berkoneksi internet, membaca SMS, menerima SMS. Jadi kayak misalkan ada SMS masuk, dia akan nge-listen, habis itu dia mengirimkan SMS. Tidak ada yang lain. Nah, warningnya apa di sini? Saya nggak akan bahas detail ya. Intinya kalau selama teman-teman menginstal aplikasi ini dan itu tidak di-allow, itu maka aman saja. Tidak disetujui. Oke, itu sekilas ya. Jadi mostly yang bersama seperti itu, banyakan seperti itu. Nah, sekarang akan saya simulasikan aja ya, teman-teman. Jadi bagaimana proses itu terjadi? Ini saya akan simulasikan bagaimana prosesnya, proses serangannya. Itu saya coba share semuanya. Tapi ini nggak akan saya bagaimana cara mengambil alihnya enggak sih? Saya hanya untuk bagaimana aplikasi itu bisa berjalan. Sudah kelihatan yang saya share? Ini aplikasi Android saya. Sudah kelihatan, betul. Kelihatan. Banyak game ya. Iya, ternyata main Uno juga. Ya, ayo kapan kita main Uno? Malah main judi ya, nanti malah dikeluarin ya. Nah, menariknya lagi nih. Ini saya baru menggunakan riset di sini. Tulisannya undangan.pdf, kelihatan ya? Kurang besar nggak ya? Kelihatan kok, kelihatan. Kalau Oke, dari siap. laptop kelihatan, tapi kalau dari HP mungkin butuh di zoom ya. Nah, jadi teman-teman di sini tulisannya undangan.pdf, tapi di sini kok APK. Di sini juga ada APK. Itu yang perlu teman-teman waspadai. Aduh, nah, kelok, maaf. Karena ini menggunakan real smartphone. Nah, yang perlu teman-teman waspadai adalah ininya, nama-nama ininya. Kenapa seperti ini? Ini penamaan bisa aneh-aneh segala macam gitu ya. Nah, di sini kita akan coba simulasikan. Ini sebenarnya ini bukan aplikasi real punya mereka ya. Ini aplikasi yang saya kembangkan, saya presentasikan dulu tahun 2019. Terus saya demokan di SCTV dan ini akan saya demokan di Yogyakarta. Kasihan kan SCTV udah didemoin, masuk di kota sendiri nggak didemoin. Kita download dulu. Teman-teman, yang perlu teman-teman pahami, kita harus mau nggak mau, kita harus baca detail apa yang ada di sini. Karena mereka udah Google atau aplikasi smartphone kita itu udah ngasih wanti-wanti. Bahkan kalau misalkan teman-teman install sembarangan, terus duitnya hilang, terus teman-teman menuntut
pemilik aplikasi lain, perbankan, Jogja Kota dan segala macam. Jogja Kota juga ada aplikasi Android-nya kan. Itu teman-teman nggak bisa nuntut. Kenapa? Karena di sini sudah ada. Make sure kamu harus paham sebelum ini. Dan saat kita open, kita akan install. Ini cuman nama-nama samaran ya sebenarnya. Kenapa saya kasih logo yang asal defaultnya, terus namanya Gebiar Merdeka, itu kan sebenarnya cuman nama-nama simulasi. Nah, ini Play Protect yang baru ternyata mereka sudah peduli bahwa mereka mengutamakan guarded ini akan dimatikan gitu ya. Tapi nah di sini juga install this app, put your device at risk. Mungkin bahasa Indonesianya adalah akan mengakibatkan kerusakan pada device Anda. Kayak gitu. Bukan device-nya juga, datanya juga kemungkinan dicuri. Ya, kita coba install karena ini kan hanya simulasi ya. Nah, kita open. Nah, kalau misalkan ini tidak terinstall di Play Store, dia akan minta bahwa ini nggak ada nih. Mau ini kan dikirim nggak ke sana untuk dicek lebih jauh. Kayak gitu. Don't send. Nanti kalau di-send nanti aplikasi saya diblok lagi. Kita open. Nah, ini agak beda sih. Ini yang agak ngeri sebenarnya, cuman nggak akan. Nah, teman-teman perhatiin. Saat ini langsung ada notifikasi di Telegram saya. Kenapa? Saat aplikasi ini di running, dia langsung ngirimkan pesan. Dan perhatikan teman-teman di sini. Dia bisa read SMS, read notifikasi, messenger, dan all notification. Di sini ada centang. Ini khusus Android Xiaomi ya. Jadi kalau yang lain kelihatannya nggak ada. Mungkin yang lain mungkin agak beda, mungkin bisa dibaca. Di sini sudah jelas-jelas ditulis, I'm aware of the possibility risk and assume all possible. Jadi intinya bahwa kalau saya menginstal aplikasi ini, itu tanggung jawab risiko saya. Jadi kalau ada apa-apa ya saya yang berisiko, saya yang tanggung jawab. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena saya harus klik ini dulu baru bisa klik OK. Kayak gitu. Nah, yang kedua, install aplikasi APK biasanya dia akan biasanya kan mereka minta hak akses ya. Hak aksesnya apa saja itu sesuai dengan kebutuhan fitur mereka. Kalau teman-teman dapat APK, ini sebenarnya nggak boleh. Tipsnya jangan pernah install aplikasi Android atau APK dari tempat manapun kecuali Play Store. Udah itu aja. Nggak usah yang lain, nggak usah aneh-aneh. Mas ini aplikasi berbayar, aplikasi ini, aplikasi itu segala macam, notifikasinya nongol semua nih. Ini udah kelisen dia, udah mengelisen semua activity di smartphone saya. Sebenarnya aplikasi ini lumayan ngeri karena dia mengelisen semua activity. Nah, saya ignore dulu. Di sini ini ceritanya adalah biasanya si attacker, penyerang itu akan meminta user password tertentu. Kalau dia mau nyerang apa nih? Nyerang perbankan, dia minta user passwordnya perbankan. Nyerang OVO atau nyerang wallet, digital wallet, link aja segala macam. Itu mereka minta user passwordnya. Nah, waktu demo kemarin kita menyerang salah satu e-wallet dan real. Di sini contohnya dengan nomor telepon gitu ya, misalkan 0898 5155 119. Ini nomor saya. Teman-teman kalau mau ngesoceng boleh, nggak ada apa-apanya di situ. 1, 2, 3, 4. Mbak Dewi jangan ketawa, mungkin Mbak Dewi tahu itu nomor yang mana. Nah, perhatikan. Di sini dia akan biasanya penyerang itu akan menggunakan dua model. Pertama, itu akan mengiming-imingi atau memberikan rasa kesenangan atau sebuah hadiah atau apapun itu dengan yang besar. Itu pasti. Kamu akan dapat hadiah, kamu ini. Kalau kamu klaim dapat seperti ini, seperti ini. Yang kedua, itu ada dengan ancaman. Tadi udah mungkin di-share ya, share sekilas bahwa kalau di sosial media, kamu itu jangan, saya nggak suka postingan kamu di sini. Tolong hapus, kalau enggak kamu salah laporkan. Itu kan ancaman. Jadi sebenarnya dua model aja serangannya. Itu udah pasti. Nah kan notifikasi nongol semua.
ini kalau misalkan kita cek, ini kita menggunakan Telegram dan mereka itu merupakan Telegram juga. Jadi apapun SMS yang diterima itu akan dikirimkan ke Telegram. Di sini ya, teman-teman bisa lihat nanti saat saya kirimkan di sini, saya klik, itu otomatis dia akan mengirimkan ke Telegramnya di sini. Jadi si penyerang itu langsung tahu itu kemana. Nah, bagaimana kalau misalkan saya dapat SMS, ceritanya saya dapat OTP ya. Saya dapat OTP gitu ya, dapat OTP misalkan. Ini saya menggunakan HP satunya yang ada di sini, nih yang smartphone, saya nggak sharing, itu yang ada di layar yang kaca. Saya akan kirimkan pesan SMS ke situ, ke nomor smartphone yang ini, itu nanti otomatis akan langsung terkirim ke sini juga, karena aplikasi ini, karena dia nge-listen. Saya cek dulu, saya kirimkan dengan apa nih, sobat kami ke-6. Ini pura-puranya OTP ya, token ya. Saya kirim, dia masuk ke SMS ini, sobat kami ke-6 dapat, otomatis dia akan terkirimkan ke Telegram. Padahal Telegramnya ini tidak terlink di sini. Di sini nggak ada aplikasi Telegram, sama sekali nggak ada. Nah, itulah kenapa teman-teman harus waspada bahwa sekali menginstal dia akan ngelisten SMS yang datang dan SMS yang keluar. Kayak gitu. Nah, kita lanjut. Jangan panjang-panjang, nanti enggak kelihatan itunya. Terus bagaimana penanganannya? Sebenarnya simulasi yang saya demokan tadi adalah memang sudah kalau aplikasi saya itu ngelisten semua, bahkan notifikasi dari email segala macam bisa. Bukan SMS saja. Jadi lebih ekstrim lagi. Bagaimana penanganannya? Pertama, nah ini saya dapat dokumentasi ini, saya tadi minta izin. Yang tadi punya Om Joshua ya, yang ini, yang aplikasi apa namanya, yang untuk pengecekan mob tadi. Sorry, yang mana? Yang ini, sorry. Yang ini aplikasi miliknya Bang Joshua yang dia berkontribusi. Ini kalau misalkan ada aplikasi silakan upload ke sini untuk ini. Dan ini dokumentasi ini saya ambil dari salah satu partner juga untuk edukasi, itu Mbak Resti, Kak Resti ya. Dia juga mengedukasi terkait awareness juga banyak di sini. Pertama, aplikasinya adalah aplikasi yang memiliki fitur 2FA atau pengamanan 2 langkah yang lebih aman, aktifkan. Tipsnya itu. Kenapa? Kalau teman-teman berpikir, kok bisa harus diaktifkan? Kenapa nggak perbankan saja? Aplikasi tadi, ya ini nongol mulu. Nah, aplikasi yang terinstall tadi itu akan mendengarkan SMS. Berarti clue-nya adalah semua aplikasi yang menggunakan OTP-nya SMS itu akan diambil alih semua sama dia. Bisa WhatsApp, bisa Telegram, bisa email, bisa Facebook, akun Facebook, segala macam mereka bisa. Apalagi yang terintegrasi dengan nomor tersebut. Bahkan kalau teman-teman tadi baca, itu bisa mengirimkan SMS. Resikonya apa? Kalau nomor itu terintegrasi dengan SMS banking, selesai sudah. Passwordnya udah kena, ini kena, selesai. Makanya kalau ada serangan seperti itu tidak semata-mata cuma satu langkah, bisa kemana-mana saja. Celahnya bisa luas, ngerinya bisa luas. Bukan cuma sebatas, oh saya nggak punya e-wallet nih di sini, saya cuma punya game. Jangan salah, kalau game kamu diambil alih juga bisa juga kalau sudah asal install aplikasi. Yang kedua, nah periksa login WhatsApp yang tidak sah. Jadi ini salah satu ceknya, siapa tahu ada yang nge-link, ini agak out of the box, siapa tahu itu sudah diambil alih. Jadi ceritanya kemarin ada cerita nih, teman di Bali. Dia nggak sengaja ngeklik aplikasi APK. Jebret. Aman kan? Karena dia merasa nggak punya mobile banking. Aman. Nggak tahunya WhatsApp-nya keambil alih sama crackernya. Diambil alih, habis itu setelah itu dia pasangkan 2FA. Si cracker itu memasangkan 2FA ke akun itu. Ya udah,
WhatsApp-nya nggak bisa diambil alih lagi. Walaupun kamu punya bukti bahwa nomormu itu terintegrasi, nomor WhatsApp udah nggak bisa diambil lagi kalau sudah ada udah di lock seperti ini. Resikonya di situ. Nah, setelah itu marak nih orang yang mengedukasi. Oh, nanti kalau nginstal itu harus begini itu kan. Nah, di sini ini salah satu contoh yang saya ambil list. Ya, jangan lihat logonya, nanti tidak usah dituntut. Benarkah? Jadi pertanyaan. Langkahnya seperti ini. Oke, kita kupas. Segera matikan koneksi internet di ponsel. Benar nggak? Iya. Kenapa? Karena aplikasi itu akan berinteraksi dengan crackernya menggunakan media internet. Kalau nggak sengaja install, matikan langsung. Matikan. Yang kedua, uninstall semua aplikasi mobile banking. Setelah saya jelaskan, apakah benar dia nyerang mobile banking saja? Ini yang berbahaya, edukasi yang kurang pas. Kenapa? Karena kerjaannya dia aplikasi itu fiturnya hanya mendengarkan SMS saja. Buktinya dari si scanner yang tadi punya Om Joshua. Hampir semua kita cekin. Waktu itu kita rame itu ada filenya banyak itu, sekitar 20-an atau lebih itu, dengan berbagai macam variasi. Kurang lebihnya sama, mereka cuman punya hak akses SMS, habis itu ngirimkan kodenya itu ke Telegram. Sama persis, kirimkan ke Telegram. Bahkan kita tahu key-nya Telegram seperti apa dipasang di aplikasi. Habis itu ya kita isengin, kita brute force aplikasinya. Jadi lihat, oh usernya ini loh, oh usernya Telegramnya si A, si C, ada semua. Apakah itu bisa dituntut? Agak susah karena linknya juga Telegram itu kan bisa di-uninstall atau di delete akunnya. Jadi menurut saya uninstall semua aplikasi mobile banking itu salah, kurang tepat lebih tepatnya. Kenapa? Karena serangannya bisa kemana aja, bukan cuma mobile banking. Yang selanjutnya segera reset factory format ponsel. Ini lebih kasihan lagi ya. Aplikasinya, data-datanya sudah hilang semua, terus dia nggak terselamatkan. Ini tidak disarankan. Kenapa? Karena aplikasinya ini saat ini yang menyerang itu memang hanya proses menerima SMS saja. Caranya gimana? Di-uninstall aja. Uninstall aplikasinya, selesai. Kalau nggak ada di situ di mana? Di di application manager. Ada di salah satu salah satu IG saya, katanya ada yang bagaimana menyelamatkan, mengembalikan settingan itu susah diinstal APK lagi. Ganti password dan PIN aplikasi mobile banking serta kartu ATM. Ganti password dan PIN aplikasi. Bisa sih. Ini masuk akal kalau teman-teman tanpa sengaja sudah mengekspos data teman-teman. Nggak sengaja masukin nih username dan password ke web, ke APK atau segala macam, langsung ganti. Tapi kalau kartu ATM apa hubungannya? Nggak ada sebenarnya. Jadi ini adalah misinformasi yang kadang kadang terlalu banyak yang salah ke sana sini gitu. Dan belum lama ini kan ada juga yang install aplikasi itu kalau PDF kalau P-nya besar itu adalah aplikasi Android, kalau P-nya kecil itu bukan. Itu misinformasi lagi. Mereka nggak baca ekstensinya itu bukan berdasarkan besar kecil kayak gitu. Oke. Nah, akhir kata, kalau teman-teman sudah ada di dunia cyber, itu nggak ada yang aman. Sudah nggak ada yang aman. Semuanya bisa diserang. Bahkan saya pun kemarin diserang loh. Kemarin diserang saya tuh. Diserang dengan yang tadi diceritain dengan kenaikan tarif, membuka view. Ya saya ikutin aja. Mungkin kalau teman-teman lihat kemarin di IG saya, saya chatting aja, saya balas aja chattingannya. Ini apa ya? Ini ada, Kak, ini ada kenaikan tarif gini gitu. Saya pura-pura menempatkan diri saya sebagai CS. Maaf, ini dari divisi mana ya? Kami sebagai kontak center kok nggak ada memo internalnya. Bisa minta memo internalnya nggak? Supaya kita bisa mengedukasi masyarakat kalau ada kenaikan tarif, saya bilang gitu. Habis itu saya dibalas dengan menunjukkan jari tengah ke saya. Wah, ini bahaya lagi. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa sharingkan ke teman-teman terkait edukasi ke masyarakat bahwa serangan berbasis APK itu lumayan bahaya. Jadi
tipsnya jangan pernah install aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya. Install aja di Play Store, udah nggak ada yang lain. Itu aja lah, nggak usah aneh-aneh gitu. Itu yang mungkin saya bisa sharingkan ya ke teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau diskusi, nanti mungkin kita bisa diskusi habis ini. Gitu. Mantap. Magdalena. Mantap. Itu kalimat terakhir saya langsung capture ya. Nah, Waduh. in cyber world. Iya, karena kan kita pikir HP kita ini tidak akan jatuh di tangan yang salah, ya HP-nya, tapi aplikasinya bisa diretas. Saya auto ingat ya Mas Dian Gali, ada satu film gitu ya, saya nonton di channel TV gitu, ada satu film yang dia mau memperagakan lah, atau kisahnya tentang peretasan aplikasi di HP gitu. Jadi itu film-film agak kriminal gitu ya dari negara tetangga, dan saya jadi oh itu film relate banget sama yang diomongin Mas Gali barusan, persis gitu. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu buat narasumber kita siang hari ini. Boleh silahkan minum dulu, Mas Dian Gali ya, minum dulu, silahkan minum dulu. Kayaknya tanda-tanda butuh minum ya. Partisipannya juga boleh minum dulu ya, karena siapa tahu habis minum, terus pertanyaan-pertanyaan bermunculan gitu ya. Pengalaman-pengalaman di lapangan juga bermunculan. Saya mau kasih pantun dulu buat Mas Gali, boleh ya? Atau Mas Dian ya? Saya kasih pantun di atas. Boleh. Jalan-jalan ke kota Medan, pulangnya Cakep. belanja buah apukat. Wow, Cakep. penjelasan Mas Dian bermanfaat, singkat dan padat. Mantap. Iya. Semoga pantunnya bikin tambah semangat ya. Baiklah, di layar saya sudah nampak seorang ibu partisipan tadi bergabung, Ibu Rita kalau nggak salah raise hand. Oke, kalau nggak boleh disambung ke live chat, nggak apa-apa. Oke, Ibu Rita, seger banget Ibu. Boleh open mic ya Bu, saya izinkan Ibu mau curhat atau mau berbagi pengalaman, boleh. Tapi jangan lama-lama supaya bisa berbagi dengan partisipan yang lain. Silahkan Bu Rita. Halo. Halo. Oh Mbak Rita, ini bukan Halo, Ibu, Rita. maaf ya. Oh iya. Cantik belia, ya, mudah, tapi tidak berbahaya. Ya, silahkan Mbak Rita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya di sini hanya ingin mengajukan pertanyaan terkait tadi kan sudah dijelaskan dan diperlihatkan ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa itu adalah link file penipuan. Nah, selain ciri-ciri yang diperlihatkan tadi, apakah masih ada ciri-ciri lain yang menandakan bahwa itu adalah file penipuan? Dan untuk menghindari hal tersebut terjadi lagi, apa kemudian yang harus kita lakukan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rita. Wow, boleh Terima kasih apresiasi. kasih. Padahal saya tuh pengen tanya ke Mbak Rita dulu ya, apakah pernah mengalami hal serupa? Kira-kira dapat WA dari kantor polisi ngakunya, dari bank tiba-tiba dapat undian, atau yang tadi tiba-tiba dibuat kaget, aku gak suka sama postingan kamu Rita, tolong take down foto itu atau kamu kupermasalahkan ke polisi gitu. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu Mbak Rita? Kalau oh ya pernah ada link yang katanya kalau link itu diklik kita dapat pulsa 100.000. Terus temanku juga pernah ada file yang katanya dari BRI dan menyuruh dia untuk mengirim uang nggak tahu berapa ya, intinya itu adalah penipuan karena sudah dikonfirmasi oleh admin dan katanya linknya tidak boleh diklik dulu, begitu Kak. Oke, terima kasih buat sharing pengalamannya Mbak Rita, karena ini menambah informasi kita jadi bertambah. Oke, baik. Kita jawab ya pertanyaannya ya. Tadi satu pertanyaannya adalah apakah selain tanda-tanda penipuan tadi atau sinyal-sinyal penipuan, adakah tanda yang lain? Terus bagaimana cara mengantisipasi? Mungkin bisa diulang atau di-highlight lagi ya, Mas Dian, silahkan. Oke, kalau tanda-tanda kayak jatuh cinta, tanda-tandanya, aduh. Jadi kalau tanda-tanda itu cirinya cuman itu kalau selama ini saya amati ya,
Cuman ada dua aja, ngasih iming-iming bagus yang istilahnya kerja gampang, dapat duit gampang. Kok ketoknya gampang men ya, aku kerja dari pagi sampai malam, banting tulang aja, kadang masih dimarahin Pak Bos aja duitnya juga nggak segitu gitu kan. Kok mereka segampang ngasih kayak gitu? Itu kan jadi teman-teman harus berpikir, oh kita harus logis gitu loh. Kalau misalkan gampang ngapain nggak kamu lakukan sendiri Kak, apa namanya untuk bikin kamu kaya gitu kan. Terus apa namanya? Kalau yang marah-marah itu sedikit, istilahnya yang ngancam itu sedikit. Lebih banyak mereka ngasih sesuatu yang butuhkan uang biasanya atau hadiah biasanya kayak gitu. Nah, untuk mengantisipasinya, nah ini ada beberapa hal nih menarik nih kalau bisa. Gimana cara mengantisipasinya? Mohon maaf ya kalau teman-teman yang kerja di bagian organisasi BUMN, pemerintahan segala macam, kalau boleh saya minta izin saran. Pertama, gunakan official WhatsApp yang ada centang birunya. Kenapa? Di centang biru itu sebenarnya kalau teman-teman pahami, kalau teman-teman chatting ke nomor yang valid, yang istilahnya resmi, itu tanpa harus menyimpan nomornya itu, namanya langsung tertera di situ. Bukan nomor telepon. Langsung entah itu perbankan apa, semua perbankan yang resmi itu mesti kayak gitu. Saya udah coba. Termasuk rumah sakit ya, perbankan, rumah sakit. Betul, semuanya. Layanan-layanan umum yang banyak banget masyarakat gunakan. Bahkan bukan layanan umum juga Mbak. Kemarin ada yang lama organisasi swasta juga ada yang resmi juga. Saya cek loh, ini resmi toh. Oh iya udah. Jadi secara edukasi kita sudah agak safe karena itu sudah aman. Pertama itu. Yang kedua, masalah sosial media. Cobalah teman-teman perhatikan. Kalau government mungkin dikit ya. Perbankan itu tuh banyak akun-akun yang sampai ke cabang itu punya akun. Dan mereka bilang ini akun resmi dari ini. Loh, sekarang kalau saya buat IG dengan asal nama, dengan misalkan, oh Bank A cabang Bantul misalkan. Terus saya kasih deskripsinya ini adalah akun official bank ini gitu. Semua bisa melakukan itu. Semua bisa melakukan istilahnya mengaku-ngaku dirinya sebagai siapa. Karena apa? Di dunia digital itu kita bisa mengaku sebagai siapa saja, cowok, cewek, bahkan mungkin tadi kan udah bilang kan mungkin di off record ya tadi mungkin saya tuh kalau di sini tuh nggak pernah dipanggil Mbak, saya dipanggil Mas gitu kan, mungkin yang merasa mungkin udah sadar. Ya memang di dunia digital kita bisa jadi siapa saja. Nah yang jadi masalah adalah karena tidak ada sebagai validasi di situ. Saya sarankan website utama dari pemerintah, perbankan, organisasi mencantumkan official number, official akun jika itu tidak official, tidak resmi. Istilahnya karena pengajuan resmi itu nggak gampang, biayanya juga nggak murah. Setidaknya kalau ada referensi ke web utamanya dia yang itu sudah valid, yang go.id, org.id segala macam, itu lebih nyaman buat teman-teman. Ini loh, saya itu resmi, nomornya ini. Kalau tidak silahkan cek di website kami yang ini, linknya benar segala macam, cek oh benar ini nomor dia benar. Walaupun nggak centang biru, edukasi ke masyarakatnya enak. Oh ini seperti ini, kayak gitu. Terus apalagi ya, kelihatannya sudah itu aja ya. Udah, kurang lebih tadi besar sudah di-sharingkan. Ya. Oke. Semoga jadi lebih aware alias waspada ya Mbak Rita. Terima kasih buat pertanyaannya. Semoga nanti beruntung dapat e-wallet ya. Oke. Setelah Mbak Rita, ini ada banyak pertanyaan masuk lewat live Zoom kita. Sambil saya juga pantau di sini dari streamingnya Pemkot Jogja ya, supaya bisa sama-sama dapat kesempatan untuk direspon pertanyaannya. Oke, saya bantu membaca dulu. Kalau bantu menjawab masih Dian ya, saya bantu membaca aja. Muhammad Slamet Yahya. Mas Slamet Yahya menulis sebagai berikut. Izin bertanya dong, Mas Dian Gali, bedanya sniping dan phishing itu apa ya? Dan langkah awal apa yang harus kita lakukan jika terlanjur kita menginstal file APK atau PDF ilegal tadi? Dan kenapa aplikasi-aplikasi ilegal ini seringnya menyerang HP yang berbasis Android? Saya mau tambah pertanyaan, apakah HP dari iOS juga bisa diserang gitu ya? Lalu apa tips menggunakan Wi-Fi atau Wi-Fi publik dengan aman? Diborong pertanyaannya sama Mas Slamet. Oke, demikian deretan pertanyaan yang harus dijawab Mas Dian, monggo.
Oke, mungkin agak saya revisi dikit. Bukan fishing, Mbak. Kalau fishing itu di sungai, di kali. Fishing pakai P. Jadi perbedaannya kalau Phishing. phishing itu adalah semacam halaman penipuan. Jadi kayak misalkan seakan-akan kayak tampilannya BNI, tampilannya Mandiri, tampilannya perbankan apapun atau apapun yang dia ingin menyerang, akun apapun yang menyerang. Itu seakan-akan seperti itu. Mirip. Kenapa? Karena pembuatan HTML itu sangat mudah sekali, tinggal copy paste, pasang, selesai. Itu phishing. Nah, kalau sniffing itu berkata dasar sniff, mengendus. Itu sniffing. Nah, sniffing ini itu biasanya, sorry ini agak teknikal ya. Jadi itu lebih digunakan untuk penyerang di tengah-tengah, man in the middle attack. Jadi gini misalkan, ada paket dari sini, nih biar kelihatan, ada paket dari sini, dan ini servernya, itu kan ada network nih, jaringan network dari sini ke sini. Nah dia ada di tengah-tengah yang akan memantau jaringan. Ini dulu sering saya waktu di kantor lama, saya pasang sniffing. Halo Mas Ari. Dulu ada aplikasi Yahoo gitu ya. Itu kalau pasang jaringan itu sama Mas Agung, Bu. Nah itu siapa tuh yang bocor? Mbak Dewi bukan ya? Kelihatan suaranya Mbak Dewi deh. Bukan ya? Mbak Dewo. Mbak Dewo. Nah, itu dia sebagai penengah di sini di tengah-tengah, dia akan memantau jaringan, data. Habis itu kalau dapat datanya dia akan bongkar terus dia akan baca. Itu namanya sniffing. Dia mencuri data di tengah-tengah. Itu bedanya. Jadi agak bedanya jauh ya, bedanya di situ. Dan sniffing itu biasanya harus tahu orang jaringan, tahu protokolnya, tahu portnya dan segala macam dia harus tahu. Kalau phishing itu hanya tahu web, selesai. Terus dan langkah awal apa yang harus dilakukan? PDF nggak ada yang ilegal sih. PDF ya PDF Tadi aja. itu diilustrasikan di contoh tadi loh Mas, disimulasikan. Tadi kan ada nama filenya PDF, ternyata di bagian bawahnya adalah APK. Ya itu sebenarnya penamaannya saja saya mengelabui teman-teman seakan-akan itu aplikasi PDF. Padahal sebenarnya saya cuma kasih nama apa .pdf, saya kasih yang spasi panjang sampai mentok .apk. Padahal itu APK sebenarnya. Itu Nah, yang tapi PDF ilegal tadi ya. Ya, itu sebenarnya kan untuk sebenarnya mengelabui masyarakat. Ya. Nah, jadi teman-teman tolong ini jangan untuk mengelabui teman-teman ya. Jangan. Jadi kalau yang saya sarankan pertama matikan koneksi. Langsung matikan koneksi dengan flight mode, flight mode. Habis itu aplikasinya di uninstall, cari aplikasinya mana. Cari aplikasi baru yang istilahnya belum pernah diinstal dia buang. Kalau di aplikasi sebenarnya di fitur aplikasi punya saya itu ada untuk hidden sebenarnya, tapi itu ada di trigger. Kalau aplikasinya ke hidden tidak ada di app drawer atau di tampilan tuh nggak ada gitu ya. Itu masuk ke setting, nanti cari aja manajemen aplikasi atau apps gitu, cari dan di list itu dibaca satu-satu, dicek. Oh ini aplikasinya, tinggal di uninstall, selesai. Kalau memang belum melakukan apa-apa ya. Kalau misalkan sudah terlanjur ya, misalkan nggak sengaja sharing password ya langsung passwordnya diganti gitu. Terus pokoknya kalau sudah melakukan hal yang sudah mengekspos data pribadi atau apapun langsung dilakukan untuk proteksi dulu. Nah terus kenapa aplikasi-aplikasi sering menyerang HP berbasis Android dan apa? Oke. Agak teknis lagi. Itu sampai bikin kepalanya jadi ini ya, berasap ya Mas Dian ya. Boleh loh dicopot, tetap ganteng kok kalau dicopot, tetap cerdas juga ya. Oke, jadi gini, kenapa di iOS itu nggak bisa diserang? Jawabannya simpel. iOS itu untuk proses pengiriman atau instalasi aplikasi itu hanya boleh menggunakan App Store. Selain itu harus install aplikasi pihak ketiga untuk ke situ. Yang ketiga, registrasinya susah. Kalau jadi misalkan kita mau nge-build aplikasi untuk sertifikasi segala macam itu meminta ke iOS-nya agak susah. Makanya itu agak susah nyerang. Jadi dibandingkan si aplikasi Android itu lebih gampang, tinggal sharing aplikasi APK gitu ya, aplikasi Android Packet Kits gitu. Terus Mas itu diinstal saja, tinggal klik udah selesai gitu. Di iOS agak panjang langkahnya.
Mak, install aplikasi ini dulu Pak untuk tester. Nah, aplikasi tester itu jadi pertanyaan, kok saya harus install aplikasi tester? Ya kan? Itu jadi pertanyaan sebenarnya. Jadi itu jawabannya. Jadi memang apa namanya agak susahnya di iOS. Makanya saya menggunakan iOS yang ini tuh iOS. Oh, Pompong. iya. Dan Jadi lebih aman tadi ya. Iya, lebih aman. Tapi nggak 100% aman sih. Karena Dan ingat ya, tidak Iya. ada keamanan yang sepenuhnya di dunia cyber. Ya, di iOS itu beberapa waktu lalu ada satu scary gitu. Jadi dia namanya ada zero click. Zero click itu lebih bahaya daripada Android. Waktu diklik iOS-nya keambil alih. Kayak diretas juga gitu ya. Iya, dan itu setelah dilaporkan di patch sama si Apple-nya terus dirilis patch-nya sudah selesai aman. Nah, memang seperti itu. Kenapa si iOS itu jadi kalau beli iPhone itu misalkan saya beli sekarang gitu ya tahun 2012 gitu. Misalnya tahun 2023 saya beli iPhone yang mungkin harganya menengah gitu ya, 15 jutaan gitu. Itu akan disupport sampai 6 tahun bahkan lebih. Jadi security-nya disupport bahkan sampai 7 tahun tuh disupport. Jadi kita agak tenang gitu, nggak usah ganti-ganti smartphone, udah agak tenang. Apa tips menggunakan WiFi public dengan aman? Nggak ada yang aman di WiFi public. Jadi diusahakan hindari WiFi public. Kalau teman-teman menggunakan WiFi public, jangan pernah akses aplikasi apapun yang kredensial. Udah itu aja. Oh, oke. Ya. Itu yang harus diwaspadai ya. Terima kasih. Mas Rudi, ini juga Mas Rudi lagi. Saya tuh mau baca pertanyaan berikutnya Mas Rudi. Terima kasih Mas Dian. Itu juga tadi yang Mas Dian jelasin tuh menjawab pertanyaan dari Mas Fandi dari Diskominfo Kabupaten Jember. Yang tadi bertanya apakah iOS atau iOS HP ya atau iOS itu selain Android lebih aman maksudnya. Iya, jawabannya tadi iya lebih aman. Jadi sudah terjawab untuk pertanyaan Mas Fandi. Untuk pertanyaan Mas Rudi, kemudian Mas Purwoko Jakarta dan yang lain-lain saya simpen dulu karena saya akan cek yang ada di YouTube channel Pemkot Jogja karena ternyata di sana rame juga yang kasih feedback ya. Oke, terima kasih yang sudah masuk di sini di YouTube channelnya Pemkot Jogja ada Adek Fariza. Mas Dian mau nanya gimana cara mengecek apakah ada aplikasi jahat yang tanpa sadar sudah terinstal di HP kita atau HP Android ya, untuk recheck gimana supaya kita tumbuh kesadaran atau nggak cuek gitu ya. Silakan dijawab dulu pertanyaan dari Adek Fariza ini. Ya, mungkin teman-teman ada dua kemungkinan karena sekarang kan ada yang aplikasi game yang tiba-tiba nggak sengaja nginstal aplikasi yang lain gitu ya. Jadi saya sarankan sih teman-teman bisa cek aplikasi-aplikasi yang sekiranya kira-kira nggak terinstall, yang merasa nggak keinstal bisa dihilangkan saja sih. Dibaca pertama dibaca kemampuannya, kan biasanya di Android ada ya untuk membaca ini hak aksesnya dia bisa ngapain aja gitu ya. Itu kalau merasa belum pernah install itu hak aksesnya dimatikan semua aja karena kita bisa setting. Jadi masuk ke manajemen aplikasi, cari aplikasinya, kita matikan semua. Dia nggak punya akses apapun, ya udah selesai. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Misalkan tadi aplikasi yang punya saya gitu, atau kita nggak sengaja nginstal aplikasi dari tempat lain, tapi hak akses read SMS-nya dimatiin, ya aman-aman saja. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain, cuman diem aja di situ, cuman jadi sampah aja, sampah aplikasi. Itu sih tipsnya. Agak susah tapi ya memang harus hati-hati. Jadi kita harus take time untuk mengecek ya. Mengecek secara berkala aplikasi-aplikasi apa yang masih produktif dan jelas-jelas kepake. Tadi termasuk saran yang bagus banget dari Mas Dian. Ada feedback juga dari Violin Music Official bertanya, bukannya unsigned APK atau di luar Play Store nggak bisa langsung install ya? Biasanya ada setting security atau aplikasi akses gitu, seperti install unknown apps, yang mana orang awam pasti bingung dengan pilihan ini. Ya, gimana nih Mas? Ya, kembali lagi ke literasi bahasa gitu ya. Sebenarnya kalau kita baca detail, misalkan unknown app segala macam itu sudah ada kok tulisannya tertera di situ. Kalau saya menginstal aplikasi ini maka resikonya akan saya tanggung sendiri gitu. Nah, itu teman-teman kalau aware di oke, ya udah, berarti resikonya di situ. Makanya kalau saya bilang gemar-gemarlah membaca. Jadi bacalah detail
apa kebutuhan si aplikasi itu, keinginan si aplikasi itu, baru kita pakai. Yang paling gampang simple lah, nggak usah install dari tempat luar lah, pakai Play Store aja udah selesai. Kenapa? Karena si Play Store itu akan melakukan scanning saat ada aplikasi yang terindikasi itu negatif atau berbuat jahat, dia akan dihapus dari Play Store. Kayak gitu. Dan itu akan dinotifikasi ke pengguna kalau misalkan ini aplikasinya bermasalah loh. Kalau misalkan, kalau nggak salah ya dulu ada aplikasi yang sangat jahat sekali, sama Play Store-nya otomatis dihapus di semua penggunanya. Udah dimonitor sama segitunya. Gitu sih. Oke. Iya, baik, semoga ini membantu ya untuk pertanyaan dari Violin Music Official, karena ini juga barangkali kita juga punya pertanyaan yang sama atau mirip. Kemudian direspon juga, saya mau kasih pendapat juga dong Mas, mohon izin ya. Permission sangat mudah dimanipulasi, apalagi Android ada RAT gitu ya. Dimulai foreground service, kemudian notification dan lain-lain. Ini sasaran empuk bagi yang ingin berbuat seperti itu. Nih, opini ya atau pendapat. Mau ditanggapin sebentar? Teknis banget. Ya, Jadi ini kayaknya 1 enggak. jam ya menjelaskan ini ya. Enggak sih. Jadi gini, sebenarnya saya nggak akan cerita yang agak ngeri. Kenapa? Sebenarnya mungkin akan saya buka juga. Saya pernah nemuin, ya karena saya orangnya iseng ya, saya pernah nemuin aplikasi yang di-share itu ada RED-nya. Tadi kan ada dijelasin RED ya. RED itu Remote Android Tools. Jadi aplikasi di smartphone kita itu bisa di-remote sama orang lain. Dan itu pernah dibuktikan sama salah satu teman beberapa tahun yang lalu. Itu waktu saya ikut komunitas Yogyakarta Android Community, saya bilang, dia presentasi saya bisa nge-remote gini-gini ya. Ini ada smartphone saya nih, coba buktiin, saya bilang gitu. Dan buktiin remote spread. Dan dia bisa nge-remote pakai laptop dia. Baca SMS, baca pakai data, segala macam bisa baca semuanya. Nah itu makanya kenapa saya bilang, kalau teman-teman install aplikasi dari luar, APK, itu janganlah sekarang. Udah di stop aja. Kalau ada government atau pemerintah atau organisasi manapun yang menyarankan install aplikasi APK, tidak melalui Play Store, bantah langsung. Langsung aja bantah. Nggak mau Pak, resikonya ini gini. Kalau misalkan mereka nggak mau, udah posting di sosial media, selesai. Karena mereka udah, sebenarnya itu mengedukasi yang salah. Mereka menginstal aplikasi yang tidak semestinya, kan di Play Store bisa kok sebenarnya kayak gitu. Jadi kita arahkan install dari Play Store, karena di Play Store tuh udah di scan. Biasanya kalau udah masuk ke Play Store itu kayak red itu udah nggak ada. Biasanya seperti itu. Baik, itu tadi salah satu masukan yang menarik dari Violin Band Jogja. Satu lagi deh, ini dari Pak atau Mas Mulyadi Karet. Mas Dian, kalau udah pernah klik dan install dan kemudian allow, terus baru sadar gitu loh, kalau ini penipuan, dan saya atau kita sudah uninstall APK-nya, apakah masih aman melakukan tindakan seperti itu? Ya, jadi kalau kita bicara aplikasi Android itu cuman ini OS, ini Android, saat ini dipasang, dia cuman di sini doang, saat ini di-uninstall, udah selesai. Selama dengan catatan Android-nya masih bawaan pabrik, dah gitu doang. Jangan diotak-atik, istilahnya, wah ini udah dimodifikasi Mas, Android-nya sudah di gini biar kenceng. Nah itu udah resiko sendiri, udah beda ceritanya udah beda. Tapi kalau masih bawaan pabrik, potensi dia diambil alih sampai ke level OS itu sangat minim sekali. Sampai sekarang belum ada yang sampai segitu. Itu sih. Baik, terima kasih. Ini salah satu sobat kami yang setia banget join lewat live YouTube channel ya. Tadi dari Mas Mulyadi Karet, Violin Music Official, kemudian Violin Band Jogja dan adik Farisa. Semoga nanti beruntung ya untuk dapetin e-wallet ya. Nah, saya pindah ke live chat Zoom ini karena juga ada banyak sekali yang bergabung. Semoga waktu kita cukup ya. Kalau nanti nggak bisa kebaca atau jawab semua, don't worry, follow Instagramnya Mas Dian Gali untuk bisa interaktif lebih lanjut di luar meeting Zoom ini. Atau bisa ngobrol bareng sama admin dari sobat kami, nanti bisa dibantu juga ya. Mas Rudi bertanya sebagai berikut. Saya berterima kasih loh Mas Dian buat informasinya karena sangat menarik, apalagi perihal yang P besar sama P kecil tadi itu loh. Nah, izin bertanya, jika koneksi data kita matikan, ya koneksi data kita matikan, dan data SMS baru kita data SMS baru kita masih tetap terlink ke Telegram tersangka. Secara Telegram kan aplikasinya online. Tunggu nih Mas, saya butuh memahami pertanyaan yang sangat kritis ini ya. Jika koneksi data kita matikan, ya koneksi data dimatikan, dan data SMS baru kita
masih tetap terlink ke Telegram tersangka, secara Telegram kan aplikasi online. Maksudnya aplikasi apa? Data kita off itu ngaruh nggak sih mungkin ya dengan SMS yang masuk, apakah juga terbaca di Telegram? Kali begitu maksudnya Mas Rudi ya. Betul nggak Mas Dian? Sebentar, saya juga bingung ini. Ini yang mana ya, Kan? Mas? Mas Rudi. Mas Rudi. Iya. Jadi saya juga sedang mencerna data internet kali ya dimatikan. Tapi data jika koneksi kita tetap terlink matikan, ke Telegram data, tersangka. Kan Telegram kan aplikasinya online. data SMS baru. Mas Rudi, langsung lisan aja deh pertanyaannya, bisa nggak sih? Ini kami berdua udah mulai cenut-cenut ini karena pertanyaannya ini kayaknya super tingkat tinggi, harus diartikan oleh 10 orang. Iya, Mas Rudi, where are you? Ya, Boleh selamat sore. resen? Iya, Sore, selamat Mas. sore Mas Rudi. Ayo on cam biar kelihatan ganteng dan Maaf Mas smartnya. kalau kurang jelas. Jadi kan tadi yang waktu ada semacam poster dari mana itu yang cara mengantisipasinya adalah salah satunya matikan data internet sesegera mungkin. Nah, itu kan tadi ada sedikit jangkalan dari Mas Dian bahwasanya ini tidak benar, tapi tidak salah juga. Nah, SMS-nya tetap bisa masuk ke Telegramnya tersangka. Nah, yang jadi pertanyaan yang ganjil kan datanya udah mati nih Mas. Tapi kok masih bisa ngirim ke Telegramnya, itu mekanismenya gimana ya Mas? Enggak, jadi gini, kalau kita udah matikan internetnya, itu secara otomatis si aplikasi nggak akan bisa ngirimkan ke Telegram. Karena kan aplikasi itu berbasis network ya, berbasis network atau SMS. Dia otomatis mati gitu. Jadi kalau misalkan di uninstall, udah. Jadi nggak ada hubungannya antara Telegram sama si SMS. Karena gini, sebenarnya aplikasi SMS itu sebenarnya media dan dia hanya ngelisten aja. Si aplikasi itu, aplikasi yang penyerang itu hanya akan nunggu istilahnya, ada SMS nggak ya, nggak ada, dia nunggu doang gitu. Ada SMS masuk, diambil, kirimkan gitu, tunggu gitu, ambil, kirimkan. Sebenarnya kalau teman-teman pahami, itu semua aplikasi kayak Telegram, WhatsApp, aplikasi e-commerce itu semuanya ngelisten. Cuman kenapa mereka nggak mencuri? Karena mereka punya SOP, mereka nggak akan melakukan itu karena itu adalah sebuah tindak kejahatan. Nah, tapi fitur itu dimanfaatkan penyerang untuk nungguin ada SMS masuk, dibaca, kirimkan. Dia nggak peduli dari manapun, ambil kirimkan bahwa bahkan SMS apapun dikirimkan sama dia. Tapi setelah aplikasi itu di uninstall, ada SMS masuk, dia nggak akan keambil lagi karena sebenarnya dia itu nggak ngelingkan SMS itu ke Telegram, nggak langsung gitu, aplikasi nggak langsung, tapi ini ada SMS, ini server, ini ada aplikasinya nih. Nah, ini pengeling ke sini, dia ngirim ke sini gitu. Tapi kalau aplikasinya dibuang, udah selesai masalah, nggak akan kemana-mana. Gitu sih. Mungkin lebih, semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya Mas Rudi, walaupun mungkin nggak gamblang karena butuh ilustrasi 2 tangan untuk menjelaskan. 3 harusnya. Oke Mas Rudi, cukup jelas ya. Terima kasih. Rasa penasarannya sama-sama. Ya, thank you Mas Rudi, ini dari suara, karakter suaranya dia jiwa pembelajarnya tinggi banget nih. Saya sangat mengapresiasi ya. Kemudian pertanyaan dari Jakarta, salah satu partisipan bernama Mas Purwoko. Saya Purwoko atau W Purwoko dari Jakarta. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, siapa sih yang paling sering diserang modus kejahatan penipuan ini selain sektor perbankan? Ya, boleh minta datanya gitu ya Mas Purwoko. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara membedakan file APK yang real atau fake? Oh, oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengantisipasi serangan penipuan secara preventif bagi pengguna yang tidak mengerti cyber alias orang awam gitu ya. Baik, silakan Mas Gali. Oke, Mas Purwoko. Yang pertama saya nggak bisa jawab sih. Itu selain perbankan banyak sih yang lain. Cuman saya nggak punya datanya. Ibaratnya selama ini memang yang menarik biasanya adalah perbankan. Saat tadi ini ada beberapa data juga loh yang Mas Dian tadi juga ungkap. Ada tadi misalnya pemerintahan tadi kan ya. Lalu juga organisasi-organisasi. Benar ini kan penipuannya Mbak. Bukan yang dipakai ya benderanya. Bukan, jadi ya? yang sering diserang. Jadi kayak
Sebenarnya modusnya buat apa sih? Ngemodusin apa sih? Sebenarnya mereka kan pengen cari duitnya doang sih, kebanyakan kayak gitu. Jadi makanya biasanya kalau nggak perbankan, e-wallet istilahnya ke finansial sih. Selain itu masih jarang, karena kalau yang serangan EPK ini masih serangan yang menggunakan EPK ini masih berbasis itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa menyerang ke yang lain. Contoh, mungkin bisa jadi waktu pentes ke salah satu Pemda itu ada yang namanya celah broken access control, atau istilahnya saya bisa menambahkan data kematian ke semua orang gitu kan, bahaya juga kan, tiba-tiba dia laporin di submit, ya udah datanya dia udah mati kan, kasihan juga. Mungkin kalau saat ini masih yang saya dapat baru perbankan sih, tapi kalau detailnya saya belum dapat datanya, saya nggak berani bilang serangannya kemana saja, belum berani karena memang nggak ini. Terus membedakan APK real sama fake itu gimana? Nggak bisa dibedakan. Jadi saya sarankan jangan install lah dari luar Play Store lah, pakai Play Store aja lah gitu. Udah selesai, nggak usah aneh-aneh. Karena bisa potensi itu. Karena di Play Store itu ada namanya stage alpha, beta, release. Nah kalau teman-teman mereka berpendapat, Mas ini kan versi testing Mas, alpha, beta. Di Play Store sudah ada fasilitas itu. Tinggal kamu daftar aja, Mas ikut testing saya ya aplikasi ya. Ya testing ke beta ya, ini linknya untuk beta, accept, udah selesai. Itu secara aturan sudah seperti itu. Jadi sudah ada ranahnya ke sana, sudah diarahkan ke satu titik. Jadi kalau teman-teman nge-break istilahnya dengan iming-iming, kalau nggak salah sih dulu ada yang apa, teman-teman forensik itu nge-share aplikasi untuk nonton video Yahud gitu ya. Itu install APK gitu. Wah, ya udahlah silakan lah kalau mau aneh-aneh. Saya nggak mau ikut-ikutan lah itu. Gitu. Bagaimana mengantisipasi serangan penipuan secara tidak lelah untuk kita selalu berbagi informasi terkait itu ke masyarakat sih. Serangan ini ya mungkin serangan-serangan baru di-share aja ke grup internal yang istilahnya valid ya. Jadi gini, teman-teman kalau ada serangan IPK atau misalkan wah ini serangannya gini nih, terus ada informasi, teman-teman cari dulu di internet bener nggak informasinya ini, di cross check dulu apakah ini benar atau salah. Kalau memang ragu, tanyakan ke orang-orang yang sering sharing kayak gitu. Saya pun ya mungkin sering kayak gini, sharing ke sini kalau terkait serangan siber terkait server, saya tanya teman saya Bim, ini gimana, ini bener nggak nih Bim, gini. Jadi jangan malu bertanya. Bahkan saya kadang tanya ke anak kecil juga yang saya apa namanya rekaman sama SCTV, itu partner saya itu baru lulus SMK malah. Saya diskusi sama dia. Oh kayak gini ya, gimana kok kayak gini? Ini jadi jangan malu untuk berdiskusi atau bertanya kepada orang yang lebih muda. Kadang orang yang lebih muda itu ilmunya lebih tinggi daripada kita. Kayak gitu sih. Jadi itu aja sih tips saya sih. Memang nggak mudah, apalagi orang-orang tua. Susah. Iya, benar. Saya yang sudah tua juga rasanya susah, benar ya. Oke, mewakili orang tua gitu ya. Representasi orang tua. Tapi saya dapat satu highlight menarik tadi waktu Mas Dian bilang, iya jadi kita harus banyak baca gitu ya. Banyak baca informasi. Kayak kita hari ini ikutan Zoom ini sebenarnya otak kita sedang membaca. Membaca apa? Membaca sejumlah informasi disampaikan oleh Mas Dian. Karena memang kita tahu banyak baca, banyak tahu. Jarang baca, sok tahu. Nah, maka penting kita ikut acara-acara Digitalk seperti ini ya. Baik, kita tinggalkan pertanyaan dari Mas Wepurwoko di Jakarta. Tadi dari Jember, Pak Fandi atau Mas Fandi udah dijawab pertanyaannya. Lalu ada pula ini yang masuk, bagus banget pertanyaannya. Dari Apip Jen. Apip ya, Apip Jen. Bagaimana lembaga pemerintah, penyedia layanan, dan pengembang aplikasi dapat bekerja sama untuk mengurangi penyebaran file APK yang palsu dan meningkatkan keamanan ekosistem aplikasi seluler? Lalu apa saja langkah-langkah yang dapat diambil oleh calon pengembang aplikasi untuk melindungi file APK mereka dari modus penipuan dan memastikan keamanan bagi pengguna akhir? Terima kasih buat pertanyaannya ya. Silakan dijawab Mas Dian. Oke, jadi memang untuk apa ya, lembaga pemerintah dan segala macam itu sekarang saya rasa beberapa organisasi pemerintah atau instansi yang terkait itu sudah mulai
sering-sering mengedukasi kayak perbankan gitu, mengedukasi kalau ada penipuan seperti ini hati-hati. Terus bahkan di ATM itu waktu mau apa namanya, kalau teman-teman perhatikan kalau mau ngambil duit itu mesti ada layar, hati-hati loh penipuan kenaikan tarif. Mereka udah mencoba edukasi, cuman kan ya jadi pertanyaan, kalau teman-teman nggak mau baca ya jangan salahkan banknya, mereka udah edukasi. Nah, apalagi mereka instansi yang lebih apa ya, lebih valid ya, maksudnya mereka udah terpercaya. Itu bisa bekerja sama, berkolaborasi kayak sobat kami nih. Sobat kami kan berkolaborasi dengan teman-teman yang bagus di bidangnya gitu ya. Misalkan kayak Mas Bimo kemarin terkait dengan server, terus hari ini sama saya terkait dengan aplikasi Android dan masyarakat, itu kan edukasi. Itu jangan lelah untuk sharing aja. Sharingnya targetnya simpel. Kalau Facebook itu untuk usia-usia yang menengah ke atas gitu, kalau Instagram itu menengah ke bawah. Udah tipsnya gitu. Jadi silahkan untuk diedukasinya. Terus Tentang ini, langkah-langkah yang dapat diambil oleh calon pengembang aplikasi untuk melindungi file APK mereka dari modus penipuan dan memastikan keamanan bagi pengguna. jadi gini, sebenarnya kalau dari sisi pengembang aplikasi itu saya sarankan harus sebelum dirilis ke Play Store itu harus lolos dari pentest atau pengecekan security dulu. Kayak misalkan saya pernah join ke salah satu pengembangan wallet digital besar di Indonesia gitu ya. Sebut aja dana.id, nggak boleh disebut mereknya. Itu versi pertama saya join. Saya bilang, Mbak, ini kalau ini dirilis potensinya celahnya ini loh, nanti gini. Ya benar, saat pentest itu terbukti dan itu ditambal gitu. Jadi teman-teman yang bergerak pengembang aplikasi itu silahkan join ke ngesek, ngerumpi security, istilahnya di komunitas-komunitas berbasis security, supaya apa? Pemikiran mereka akan terbalik. Jadi karena orang security itu mikirnya bukan orang security ya, maling itu berpikirnya kebalik daripada orang developer. Developer jalannya lurus, ngikuti flow atau ikutin arahan dari Mas, ini nanti flow-nya gini ya. Hacker atau cracker itu mikirnya adalah saya kalau misalkan nge-break di sini bisa nggak ya? Nah, kayak gitu. Jadi mereka tuh berpikir kebalik. Jadi saya sarankan lebih banyak terjun ke komunitas. Gratis kok, komunitas tuh nggak bayar. Gratis. Gitu sih. Oke, bayarnya kalau kita pesen food and beverage ya. Nah, itu betul. beda. Betul itu. Oke, Mas Dian boleh minum dulu karena masih ada banyak pertanyaan, tapi saya punya informasi untuk partisipan atau sobat kami. Link presensi sudah dibagikan di live chat Zoom kita. Boleh diisi ya, karena nanti untuk data-data yang masuk di presensi tersebut akan dikirimkan sertifikat kepada pemiliknya. E-sertifikat atau elektronik sertifikat ya. Silakan diisi. Kemudian nanti kita akan ada sesi foto kembali, foto kedua ya. Tadi tuh kayaknya belum sampai 80 lebih deh. Baru sekitar 60 lebih. Berarti kita akan abadikan momen ini sebentar lagi ya. Lalu juga hadiah masih dipilih-pilih nanti siapa yang akan mendapatkan e-wallet ya. Nominalnya masih dirahasiakan, yang pasti bermanfaat lah, namanya juga e-wallet ya. Bisa buat jajan, makanan, bisa buat berbagi dengan orang lain, bisa juga dipakai buat kebutuhan-kebutuhan ya. Oke. Selanjutnya saya cek juga yang ada di YouTube channel. Masih aman ya, terima kasih masih menyaksikan dengan seksama. Saya bantu baca pertanyaan dari Roberto Sulistyo ya Mas Dian ya. Bertanya sebagai berikut, apakah ada aplikasi di Play Store atau App Store yang bisa diinstal di HP kita untuk mendeteksi modus penipuan semacam malware dan lain-lain? Demikian pertanyaannya. Oke, kalau penipuan itu kelihatannya agak susah. Jadi kayak yang tadi punya saya gitu, itu kan juga belum terregister ke sana sebagai malware ya, jadi nggak akan kedetek sama mereka. Tapi kalau sudah terdeteksi istilahnya potensinya ini memang penipuan, mereka akan hapus. Pertama, sebenarnya Play Store itu sudah ada namanya Play Protect. Dia akan men-scan atau melakukan proses checking segala macam aplikasi. Tadi kan mungkin kalau teman-teman lihat saya demonya gitu kan udah ketahuan ya. Ini aplikasinya belum keregister ke tempat kita loh, mau diregister, istilahnya mau dicoba untuk kita bantu cek enggak nih gitu. Itu salah satu hal yang Play Store itu atau Google itu sudah peduli bahwa keamanan itu adalah sudah
serangan itu sudah menuju ke user dan mereka harus peduli gimana caranya mengamankan user. Yang pertama itu. Yang kedua, bisa menginstal aplikasi antivirus. Kalau ditanya antivirusnya apa, bisa antivirusnya apa saja sih? Karena kalau pengguna salah satu brand gitu, Xiaomi gitu, Pak, jadi kayak marketing juga nih jadinya. Jadi saya pengguna Mi yang agak lama, secara bawaan beberapa OS itu sudah ada default antivirusnya. Jadi Kak Xiaomi itu waktu diinstal dia nyekening dulu. Dan menariknya adalah kalau itu ada malware atau ada red-nya, dia akan memprotek. Bahkan saya pernah nginstal aplikasi Mobile Legend itu bukan dari Play Store, download, scanning sama si antivirusnya dihapus sama dia langsung otomatis. Ini nggak bagus nih, dihapus gitu. Ya, iyalah padahal filenya kan lumayan gede itu Mobile Legend kan. Terus yang kemarin yang terkait aplikasi serangan itu saya coba juga, dia di-scan. Terus ada red-nya, dia otomatis saya nggak bisa install, langsung dihapus sama dia. Nah itu pentingnya harus antivirus di situ. Tapi antivirusnya apa saya nggak berani bilang karena harus nyoba satu-satu. Teman-teman bisa coba untuk yang ada di Play Store. Mungkin AVG atau apa kan ada di sana, bisa dicoba satu-satu. Gitu sih. Wah, nyoba satu-satunya itu ya yang butuh pakai data dan waktu ya. Pengennya kalau nanya gini udah langsung nyoba, nggak usah nyoba-nyoba deh. Kalau Mas Dian ada satu aja recommended-nya apa gitu ya, pengennya begitu. Pakai Xiaomi. Aduh ya. Baiklah, Mas Aris, Mas Muhammad Ilyas, sabar dulu saya akan bantu bacain, nanti juga bakal dijawab ya. Kita ke pertanyaannya urut dulu. Setelah tadi Mas Roberto Sulistyo, saya bantu baca dari Hesita Sugeha. Mas Dian, apakah ada Android yang bisa secara otomatis menerima APK tanpa di-oke? Oh, Itu silakan. bukan nama saya, itu dia siapa Ya, ya? itu aku ralat Mas Dian. Oh iya. Mataku hanya udah jadi N. Oh iya. Udah ada ini autocorrectnya. Typo lah. Bagus. Typo. Aku udah Oke. auto edit di sini, udah ada. Siap. Jadi kalau dibilang apakah ada OS-nya apa, silakan buat sendiri. Karena sebenarnya Android itu open source. Jadi teman-teman yang mungkin technical itu bisa download source-nya, bisa nge-build OS-nya sendiri untuk kebutuhan device-nya sendiri. Dan itu biasanya lebih optimal. Tapi kan untuk orang-orang awam itu kan nggak segampang itu gitu. Jadi mereka lebih pakai aja lah gitu. Tapi potensinya ada. Tanpa di-oke iya ada. Bahkan yang mungkin versi dulu, versi 6, versi 5 ke bawah itu tanpa di-oke install aja, selesai sih. Cuman makin kesini kan keamanannya meningkat, kayak gitu aja. Iya. Sekarang oke-nya jadi macam-macam, ganti setuju, ganti yes. Ya. Bentar lagi jadi orang Badung, Mbak. Apa itu? Asep. Asep, iya. Jadi cuma diganti-ganti tanpa oke bisa ya. Karena sekarang menunya ada setuju, ada yes, ada accept gitu, ada allow tadi ya. Ada mengerti gitu ya. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Mbak atau Mas Hesita ya. Hesita, betul. Mas Aris, saya baca ini pertanyaan dari Mas Aris ya. Jika dulu ada klik undangan, sekarang infonya ada klik PDF loh Mas Dian untuk penipuan tadi. Bener nggak? PDF itu cuma namanya saja sih, titelnya saja sih. Tadi kalau melihat demonya saya gitu, mungkin kalau teman-teman sudah sudah kelewat gitu, nanti bisa lihat ulang kembali ya dari rekamannya ya. Tadi saya demokan. Betul, di sebenarnya YouTube channel bukan, tersimpan nanti. ya di channel tersimpan. Jadi bukan itu ekstensi, bukan PDF, tapi sebenarnya APK aja yang dia bermanipulasi itu. Dan saat tadi melakukan riset, ternyata WhatsApp versi tahun kemarin, kalau nggak kemarinnya, itu ternyata tidak memberikan ekstensi di situ. Jadi ya tanpa ekstensi, nama saja, baru ingat, oh iya ternyata itu yang jadi masalah. Makanya kenapa kita harus mengupdate aplikasi kita yang kita gunakan, mau WhatsApp, Telegram, dan segala macam yang kita pakai untuk meningkatkan keamanan. Itu sih. Kalau penipuannya potensinya iya, tapi bukan file PDF, tapi itu lebih ke APK, sama aja, nggak ada bedanya. Oke, Gitu. jadi PDF tadi itu manipulasi ya, atau istilahnya Manipulasi. membuat kita jadi seolah-olah benar padahal enggak. Baik, dari Mas Muhammad Ilyas, Diskominfo SP ya. SP ini apa ya? Saya jadi penasaran. Ya, boleh nanti dijelaskan supaya informasinya nggak bikin penasaran ya. Ya, bertanya sebagai berikut. Di era digitalisasi, data dan informasi sangat riskan terjadi kebocoran data. Nah, bagaimana ya mengetahui, deteksi secara mudah kalau data kita terjadi kebocoran? Oke. Saya lupa, saya coba cek dulu ya. Pertama itu
bisa menggunakan Google. Google itu apa namanya, misalkan nih yang teman-teman mau cek apa? Yang kamu cek misalkan nick, udah di searching aja nick atau nomor KTP kita, di searching di Google. Kalau di Google itu mengeluarkan data, ya udah berarti bocor. Sesimpel itu sebenarnya. Kita memanfaatkan search engine untuk mencari kebocoran sebenarnya. Jadi selain itu untuk mencari kelemahan, itu bisa mencari kebocoran juga. Yang kedua, teman-teman bisa bisa membuka namanya periksa data, periksadata.com. Saya chat aja ya. Jadi nanti bisa dicoba. Di situ mana? Oh iya ini. Saya chat juga ya. Itu bisa namanya periksadata.com. Dia akan mengecek apakah email yang teman-teman gunakan itu bocor atau enggak. Misalkan nih, saya cek di situ nanti akan keluar misalkan, oh ini Tokopedia pernah ke-expose datanya tahun berapa gitu, makanya silakan ganti password. Kayak gitu ada lengkap di situ periksadata.com. Gitu, Mbak. Oke. Periksa data. Bisa nggak sih periksa jodoh? Kita ada nggak? Aduh, Ya kali ya kan. Saya menyerukan suara para jomblo-jomblo yang ikut acara ini. ini saya Ya. dukun digital, Mbak, bukan dukun jodoh. Periksa data. Oke, periksa data. Tapi saya tuh penasaran loh, tadi ada satu kosakata yang Mas Dian ucapin tuh soceng. Maaf ya, saya agak-agak nggak paham. Tadi tuh soceng tuh apa ya maksudnya ya? Temannya goceng. Salah. Iya, ampun. Beda. Jadi soceng itu sebenarnya adalah gendam digital kalau saya bilang. Oh, hipnotis tuh. Iya, Hipnotis. sebenarnya kan hipnotis itu kan kayak memanipulasi otak kita dengan kata-kata, dengan gerakan apapun lah, itu makanya namanya soceng. Nah, soceng itu sebenarnya ada kepanjangannya. Soceng itu social engineering, makanya disingkat soceng. Kalau social engineering kan kok ke Inggris-Inggrisan gitu kan. Kita ngomong aja soceng, simple. Tapi lebih gampang tadi gendam digital itu. Aku langsung merasa jadi korbannya, sering digendam. Oke. Baik. Aduh, waktu kita cepat sekali sih. Tunggu. Jangan pamit dulu, jangan bubar dulu ya. Ada pertanyaan bagus dari Mbak Dwi Aryani Haryanti. Saudara saya pernah dapat tawaran pekerjaan tuh untuk like video yang ujung-ujungnya dapat bonus harus transfer sejumlah uang sampai dengan pinjol. Karena toh nanti dapat bonus untuk melunasi pinjol itu. Tetapi ternyata bonus tidak keluar karena harus transfer uang lagi dan tugas tertentu. Perlu kesadaran dalam berkomunikasi, tidak boleh nafsu untuk dapat bonus besar. Nah, komunikasi yang baik dalam dunia maya seperti apa ya, Mas? Ini juga termasuk soceng bukan ini? Contoh praktik soceng nggak? Iya, itu salah satu jadi soceng itu intinya gini, soceng itu saya mengarahkan seseorang untuk kepentingan saya pribadi biar kamu itu melakukan apapun. Entah itu kamu bunuh diri, entah itu kamu memusuhi organisasi tertentu, itu soceng termasuknya. Cuman kan dia ada goalnya, social engineering ya istilahnya. Saya butuh apa? Ya saya coba misalkan kita pengen musuhi Pemkot Jogja ya, di acara ini saya jelek-jelekkan gitu. Itu berarti kan coba untuk, tapi menjelekkannya itu dengan kata-kata yang halus, itu social engineering. Itu nggak boleh. Jadi memang kalau kita di dunia digital kan ada tata cara berkomunikasi yang baik dan benar ya, ibaratnya tidak boleh marah karena itu kaitannya dengan undang-undang ITE juga. Kalau kita melakukan melakukan something yang kurang enak kan bisa dituntut dengan perlakuan undang-undang apa, saya nggak paham lah terkait undang-undang gitu. Ada yang istilahnya kegiatan yang tidak mengenakan atau apa gitu. Iya, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik gitu kan. Betul. Macam-macam itu. Nah, kalau terkait yang baru-baru ini lumayan menarik adalah yang itu sekarang. Jadi saya juga berapa kali ditelepon, berapa kali ditawarin gitu. Selamat siang, kami bla 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 menawarkan untuk jasa like, nanti dapat gini. Kembali lagi, saat kita ditawarkan, jadi gini, kalau teman-teman ditelepon dari seseorang yang tidak terpercaya atau nomornya belum tersimpan, atau misalkan jarang sekali ngomong, atau sering ngomong pun tiba-tiba dia ngomong yang sesuatu yang berbeda, teman-teman harus curiga dulu. Mau bapak, ibu, saudara, kakek, nenek, istri, suami, curiga dulu. Ini siapa sih? Kamu mau ngapain sih? Mau tiba-tiba ngomong sesuatu yang aneh gitu ya, dengan menjelaskan sesuatu yang nggak masuk akal gitu.
Ya itu kembali lagi kita kerja banting tulang dari pagi sampai malam, kadang nggak tidur pagi lagi untuk mendapatkan nafkah. Itu cuman klik dapat duit, gimana ceritanya? Itu sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman nggak ingin melakukan riset, hindari saja, langsung diblok aja, report, selesai. Tapi kalau pengen riset silahkan, tapi resiko tanggung sendiri. Banyak itu. Kemarin di mana, di daerah Sumatera itu banyak, bahkan ada yang dengan modal yang berbeda sih, tapi modusnya sama. Intinya nyetorkan duit, nanti dapat bonus, nyetorkan duit dapat bonus gitu. Kasihan itu. Jadi komunikasi yang baik dalam dunia maya ya kita berani, ini kalau saya bilang sih komunikasi asertif ya, berani berkata tidak gitu ya. Berani menolak, tetapi maksudnya ya dengan sopan gitu ya, jangan dengan kata-kata yang tadi menyinggung, marah-marah, nanti kita kena pasal, ya ujaran kita di screenshot malah jadi urusan kemeja hijau kan jadi malah nggak nyaman ya, Betul, jadi betul. ada etikanya. Baik Mbak Dwi Aryani Haryanti, terima kasih sekali ya, namanya bagus loh, Mbak Dwi Aryani Herdianti. Pertanyaannya sangat kritis ya. Semoga jawaban dari Mas Dian mencerahkan ya, sekaligus memberikan kabar baik bahwa semuanya itu ada solusinya ya. Oke. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk pengisian link presensi supaya nanti dalam proses pengiriman elektronik sertifikat bisa dikirimkan secara lancar oleh tim dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Baik. Nah, dituliskan juga terima kasih jawabannya, sama-sama. Tadi kayaknya tuh dapat pantun loh. Tadi saya sempat baca ya. Jalan-jalan ke Kota Medan. Terima kasih Mas Dian untuk jawaban yang mencerahkan gitu, kayak nggak salah loh. Tapi kok terus hilang ya? Saya cek nggak ada. Oh, atau diedit dihapus gitu ya? Ya udah nggak apa-apa. Baik Mas, kita foto sebentar ya. Sebelum Mas Dian nanti memilih siapa beberapa orang yang dapat hadiah ya. Saya lagi ngitung kira-kira hadiahnya mau diberikan kepada berapa orang ya. Ya, sambil saya ngitung jumlah hadiahnya, kita foto dulu aja deh ya. Mbak Dewi, bantu sekali lagi kita foto bareng ya. Sambil dak-dikduk nunggu hadiah, berapa orang nanti yang mendapatkan e-wallet ya. Oke, teman-teman bisa menyalakan kamera, menyiapkan senyum terbaik. Katanya kalau senyum itu otot yang terlibat cuma sedikit ya. Awet muda. Kita menampilkan senyum terbaik untuk sobat kami digital saja. Suaranya Mbak Dewi kok nggak begitu jelas ya. Boleh sekali lagi Mbak. Halo. Oke, lanjut Mbak. Maaf, sepertinya ada kendala audio. Bisa minta tolong, terdengar nggak ya tapi? Terdengar. Baik, oke. Ada berapa slide teman-teman? Oke, 2 slide. Sama seperti yang sebelumnya. Slide pertama pose resmi, slide kedua pose suka-suka, lucu-lucuan. Oke, ditahan dulu. Yang pertama, senyum terbaiknya, keluarkan. 1, 2, buncis. Slide yang kedua, 1, 2, buncis. Terima kasih sobat kami semuanya. Terima kasih Mbak Magda. Sama-sama Mbak Dewi, terima kasih. Baik. Nah, hari ini akan terpilih beberapa nama. Mas Dian udah mengantongi sejumlah nama ya tentunya ya. Nama-nama yang terpilih. Jadi kita juga harus berbagi kepada para partisipan yang baru, yang aktif baik melalui live YouTube channel Pemkot Jogja maupun yang sedang join melalui live Zoom kita sore ini. Silakan Mas Dian, 3 nama. Itu pertama mungkin bisa dikasih ini ke Mbak Rita ya. Woi, selamat Mbak Rita, langsung lambaikan tangan. Maksudnya ditolak atau diterima? Oh, diterima. Ini ada diterima ya? Oh gitu ya. Oh, enggak. Kalau diterima malah nanti persepsinya beda dong. Iya, jangan saya dong, jangan saya gitu. Enggak, ternyata terima kasih gitu ya Mbak Rita ya, selamat. Yang kedua? Mas Purwoko. Mas Purwoko. Mas W Purwoko, selamat. Oke. Satu sama lagi Mas siapa? Apit Jen. Oh iya. Oke, Mbak Rita, Mas Purwoko, sama Mas Apit Jen ya. Oke, 3 nama. 3 nama boleh ya Mbak Dewi ya, atau mau ditambahin? Satu yang dari YouTube tadi mungkin. Boleh deh, satu dari YouTube.
Iya, kasihan yang di YouTube masa nggak dilirik. Padahal dia mengikuti dari awal sampai selesai. Tadi ada Adek Fariza, ada Violin Music Official, ada Mulyadi Karet, dan Violin Band Jogja. Cip Capcup yang mana kira-kira Mas Dian? Nah, pertanyaannya apa aja ya tadi ya? Yang Wah, menarik. bagus-bagus pertanyaannya, Iya, kritis-kritis. Iya, yang di YouTube kritis-kritis ya. Yang mana? Gimana kalau sekali-kali Mbak Magdalena yang pilih? Yo. Ya Iya ampun. dong, masuk sekali-sekali dong. Ngisi acara dari dulu sampai sekarang pernah nggak milih? Saya membantu. Belum pernah Ya, milih ya, kan? Nah, oke. sekarang kesempatan milih. Ya, tak kasih kesempatan gantian. Adek Fariza, ini namanya bagus ini. Namanya Adek Fariza ya. Oke, saya ulang sekali lagi, 4 orang yang beruntung mendapatkan e-wallet yang nanti akan dikonfirmasi melalui admin sobat kami ya. Yang pertama Mbak Rita Sugianti, yang kedua tadi adalah Mas W Purwoko, yang ketiga Apit Jen, yang keempat Adek Fariza ya. Oke, selamat untuk yang beruntung. Jangan lupa nanti bisa konfirmasi melalui WA. Ini WA-nya WA terpercaya kok ya. 0821 3545 2002. Sekali lagi 0821 3545 2002 untuk pengiriman e-wallet kepada 4 nama pemenang tadi. Yang belum beruntung nggak boleh sedih, apalagi curhat di sosial media. Nggak boleh ya. Kita ketemu lagi di kesempatan mendatang pastinya ya. Nah, supaya siap katanya. Oke, kita ketemu lagi di Digitalk seri yang ke-7 ya dengan tema-tema yang sangat bermanfaat dan pasti berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan, informasi kita. Oke, akhirnya kita harus berpisah siang hari ini. Tapi sebelum saya ajak kita kembali dalam aktivitas kita masing-masing, saya mau konfirmasi ulang nih kepada Mbak Dewi, apakah ada pengumuman yang mau disampaikan? Silakan. Terima kasih Mbak Magda, mungkin bisa dibantu mengumumkan ke rekan-rekan sobat kami. Untuk sobat kami di top yang saya ke-7, kira-kira mau topik apa nih? Bisa DM di Instagram sobat kami atau japri ke customer service sobat kami. Gitu ya Mbak Magda, bisa biar yang suaranya lebih jelas, nggak di air terjun gitu, nggak di dalam kayak lagi di kolam ikan gitu loh, ikan koi. Mbak, aku langsung dapat satu usulan ide. Aku lihat di layar Magelang Saifuddin itu dia pakai avatar. Jadi aku penasaran tuh sama Mas Saifuddin di Magelang. Dia tuh bisa kedip mata, bisa goyang-goyang, tapi itu dia dalam bentuk model profil artificial intelligence atau kayak avatar gitu. Aku pengen dong ngebahas topik apa tahu. Wah, mantap. Tahu? Tentang artificial intelligence kali ya besok ya yang sobat kami dari 7 ya, nanti drop komentarnya japri DM di sobat kami baik itu Instagram atau WA. Kita tunggu Mbak, siapa tahu nanti pollingnya ada yang setuju ada yang enggak atau ada mungkin ide baru lainnya gitu kali ya sobat kami semuanya. Terima kasih Mbak Dewi, ini ide spontan banget ya, ide spontan banget. Baiklah, kalau begitu kita akhiri acara kita pada sore hari ini. Mas Dian Gali, terima kasih buat sharing pengalaman ilmu, wawasan, dan juga trik-trik supaya kita tetap aman berkomunikasi ataupun kita menggunakan media sosial. Sehat selalu ya Mas Dian. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Mbak Dewi juga terima kasih beserta dengan tim dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian serta semua sobat kami yang sudah bergabung dari awal hingga selesai. Semoga bermanfaat kebersamaan kita ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pantun ini spesial untuk sobat kami. Manuk toro, manuk ampret, kalau makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Mbak Magda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.